Ya, silakan bisa dimulai. Oke, baiklah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat siang untuk rekan-rekan, Bapak, Ibu, teman-teman dari Kadin Kota Surabaya. Terima kasih telah bergabung dalam acara webinar Kadin Kota Surabaya yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kabar Bisnis. Dalam acara siang hari ini dengan tema kita The Era of Co-Creation. Dan telah hadir di tengah-tengah kita moderator sekaligus Ketua Kadin Kota Surabaya yang terhormat Mas Ali Afandi. Selamat datang Mas dan terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini telah hadir Mr. Emin Leman. Selamat siang Bapak Emin Leman. Terima kasih kehadirannya. Ya, Mr. Emin Leman ini adalah Chief Engineering Officer at Pendino Gesit, Project Management Professional, Agile Certified Practitioner, dan juga Dewan Penasihat Kadin Kota Surabaya. Dan kami mohon untuk seluruh partisipan siang hari ini untuk tidak meninggalkan webinar hingga acara selesai karena isi materi dan juga e-sertifikat akan kita bagikan di akhir acara. Dan persiapkan 3 pertanyaan terbaik dari partisipan semua di sini karena akan ada hadiah menarik berupa buku dari Mr. Emin Leman. Baiklah hadirin, sebelum kita memulai acara untuk siang hari ini, marilah bersama-sama kita membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izinkan saya selaku pembawa acara untuk siang hari ini untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama akan kita mulai dengan sambutan Ketua Dewan Pelaksana Kota Surabaya, Ketua Kadin Surabaya yang akan diwakili oleh Ketua Pelaksana sekaligus Ketua PLT Kadin Surabaya, Mas Ardhito Grahadi. Kemudian prolog tema dan perkenalan oleh moderator, pembukaan oleh moderator, kemudian narasumber, sesi diskusi dan tanya jawab, closing statement, konklusi, penutupan pengumuman pemenang, dan foto bersama. Baiklah hadirin sekalian, kita langsung kepada acara yang pertama, sambutan yang terhormat Ketua Kadin Surabaya atau yang mewakili. Silakan Mas Ardhito. Ardhito mana Ardhito? Mas Dito. Masih di mute Pak, tadi Pak, ngawur kamu. Ini PLT di mute ngawur kamu itu. Ayo silakan Mas Dito. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Kepada yang saya hormati Ketua Kadin Surabaya, Mas Ketum tercinta Muhammad Ali Afandi, yang dalam acara ini menjadi moderator. Kebetulan beliau sedang di Australia, jadi ini kami lagi LDR-an sama Ketum. Selamat siang. Siang, Ketua. Pembicara pada siang ini Bapak Emin Leman, CEO dari Pendino Gesit, Project Management Professional, Agile Certified Professional yang juga sebagai Dewan Penasihat Kadin Surabaya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Beliau ini jadwalnya sangat sibuk, sangat beruntung bagi Kadin Surabaya dapat mengundang Bapak sebagai pembicara. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembicara dan moderator karena telah menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul di webinar siang ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ayumi yang telah menjadi MC, yang telah mau menjadi MC. Matur nuwun Mbak Ayumi. Amin. Selamat datang saya ucapkan kepada rekan-rekan Kadin Surabaya yang telah hadir, teman-teman perwakilan organisasi, para akademisi, dan para peserta yang telah hadir. Saya lihat peserta ini luar biasa, yang daftar lebih dari 800, subhanallah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kabar Bisnis untuk dapat bersama-sama membuat acara di siang hari ini. Di masa pandemi ini, tentu yang drop kita sebagai pengusaha harus siap dan memutar otak agar roda perusahaan tetap berjalan dan bahkan bisa berkembang dari sebelumnya. Di masa sekarang, pivot bisnis sangat dibutuhkan. Contoh seperti yang awalnya bisnis restoran, sekarang jual frozen food. Kemudian menjadi banyak strategi yang harus dilakukan dalam menjadi normal. Salah satunya adalah co-kreasi.
dunia saat ini bergerak ke arah kolaborasi, bukan sekedar kolaborasi. Beberapa perusahaan besar telah sukses karena mengaplikasikan co-kreasi seperti Gojek, Tokopedia, dan yang lain-lain. Gojek adalah contoh co-kreasi antara penyedia co-kreasi dan pemilik mobil. Mereka untuk menghasilkan produk bersama berupa layanan transportasi massal yang nyaman, praktis, dan bahkan daripada produksi konvensional. Yang konsisten menggunakan metode konvensional tentunya akan mengalami penurunan secara signifikan. Harapan kami dalam webinar ini kita mendapatkan ilmu dari orang-orang hebat, Pak Amin tentunya dan moderator Mas Andi, dan semoga bisa kita aplikasikan dalam bisnis kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Ketua PLT Mas Ardhito. Baik, rekan-rekan hadirin, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya atau isi dari webinar kita siang hari ini, masa pandemi atau pasca pandemi tentu sebuah masa yang sulit untuk kita lewati bersama. Tapi harapan kita melalui webinar yang diadakan oleh Kadin Kota Surabaya ini, dibantu juga moderator kita, sekaligus Ketua Kadin Surabaya, dapat membantu kita bersama untuk melewati dua masa yang susah ini dan sulit ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke moderator. Kita monggo Mas Andi untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, pembukaan dan penjelasan dari tema untuk acara hari ini. Ya, terima kasih Mbak Ayumi selaku MC. Suara saya jelas terdengar? Jelas, Mas. Oke. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Pak Amin Lehman, CEO dari Bendino Gesits. Kalau dari orang luar negeri ngomongnya Bendino, bukan Bendino. Kalau karena orang Jawa ngomongnya Bendino. Kebetulan beliau orang Surabaya yang saat ini menjadi diaspora yang ada di Amerika. Beliau juga sempat menjadi ketua Kadin di Hawaii kalau tidak salah, di Honolulu ya Pak ya. Lalu beliau juga menggerakkan beberapa organisasi, salah satunya adalah Kadin Surabaya. Dan mari kita memanfaatkan momen ini untuk menyerap ilmu beliau. Dan terima kasih Mas Dito, ke panitia tadi juga sudah cocok itu menjadi ketua Kadin untuk periode selanjutnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena waktunya sangat mepet, Pak Amin Lehman juga jadwalnya sangat padat. Saya persilakan Pak Amin Lehman untuk menyampaikan materinya. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, silakan mengangkat tangannya, nanti kami sebagai host atau sebagai co-host akan mempersilakan teman-teman untuk menanyakan. Dan teman-teman yang nanti bisa sampai akhir, insya Allah akan mendapatkan sertifikat yang bisa untuk menambah pengalaman teman-teman. Saya persilakan Coach Amin Lehman, saya sudah pernah ikut materi seminar beliau dan alhamdulillah itu diterapkan di Kadin Surabaya. Silakan Coach Amin. Ya, terima kasih Mas Andi, terima kasih Mbak Yumi, Mas Agit, sama Mas Ardhito, dan teman-teman Kadin semuanya. Salam aloha dari saya, Amin Lehman. Hari ini kita akan sharing ya, berbagi ilmu. Ilmu mungkin yang belum pernah terdengar, yang disebut appreciative inquiry, tapi tema kita hari ini adalah the era of co-creation, artinya era menciptakan bersama. Banyak teman-teman yang tanya sama saya, maksudnya apa era co-creation ini? Apakah kita harus seperti Gojek, harus high-tech? Jawaban saya sederhana. Kalau kita perhatikan ya, misalkan kalau kita yang suka sate kambing, seperti saya itu suka makan sate kambing di Jalan Imam Bonjol. Imam Bonjol itu ada satu sate kambing terkenal. Kalau kita lihat di situ ada soto ayam, ada sate kambing, ada yang jualan minuman. Mereka tuh bertiga bekerja sama untuk co-create ya, menciptakan bersama, sudah lama sekali. Masing-masing mempunyai bidang-bidangnya, tapi menciptakan secara bersama untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi di bisnis yang sederhana pun co-creation itu sudah terjadi. Jadi itu adalah suatu konsep yang sudah ada, sebenarnya cuma tinggal saya mengingatkan aja. Jadi kira-kira tema di sini adalah bagaimana kita menciptakan dunia baru yang bersama ini. Ya. Jadi dunia baru yang bersama ini akan berbeda. Seperti hari ini, kita menciptakan acara ini bersama-sama teman-teman dari Kadin, meskipun tempat kita berbeda-beda, baru saja berkenalan dengan teman-teman Kadin Surabaya, tapi kita sudah bisa melaksanakan ini. Dan yang penting dari acara ini, kita membuat persahabatan baru.
ya, persahabatan baru. Mungkin dari kita mempunyai vibrasi yang sama, nanti akan terjadilah koneksi-koneksi baru. Itu adalah disebut co-creation. Apa yang mau diciptakan secara bersama, monggo silakan. Tidak hanya bisnis, mungkin ada kegiatan sosial ataupun kegiatan pribadi, silakan, ada yang mau sepedaan bersama. Tujuan kita adalah menciptakan sesuatu yang baru, yang bersama, yang belum pernah kita ciptakan. Karena kalau kita memasuki mindset tersebut, kita menjadi kreatif. Tapi kalau kita tidak mempunyai teman baru, tidak mempunyai kebiasaan baru, maka kita akan menjadi manusia yang biasa. Bukan the new normal, tapi the same old normal, kalau orang Amerika bilangnya. Jadi orang-orang yang dulu sekali. Makanya itu harus kita perhatikan bagaimana kita harus bisa merubah diri. Oke, slide selanjutnya. Jadi appreciate inquiry ini adalah satu alat untuk membantu kita membentuk realitas new normal. Orang selalu tanya sama saya, bagaimana caranya untuk membuat new normal? Bagaimana saya bisa kreatif? Bagaimana saya bisa co-kreasi? Bagaimana saya bisa punya ide-ide yang cemerlang? Nah, appreciate inquiry mempunyai 4 siklus yang disebut 4D. Pertamanya dari sebelah kiri ya, namanya discovery penemuan kekuatan-kekuatan dari diri kita, penemuan dari kekuatan dari organisasi kita. Itu nanti metodenya adalah metode interview berbasis kekuatan. Nanti akan saya jelaskan melalui contoh-contoh. Setelah kita menemukan kekuatan kita, baru kita bisa bermimpi. Kita bisa bermimpi bersama, misalkan bisnis-bisnis baru apa yang bisa kita lakukan berdasarkan kekuatan kita. Jadi kita masukin sesuatu state yang disebut dream, bermimpi bersama. Di dalam bermimpi, kita tidak boleh mempunyai batasan-batasan. Karena pendiri dari Zoom ini namanya Eric Yuan. Eric Yuan dulu bekerja di perusahaan besar namanya Cisco. Eric Yuan di suatu saat memberikan usulan kepada CEO dari Cisco, perusahaan yang besar sekali, sampai sekarang juga tetap besar, Cisco. Dia bilang, waktu itu Cisco sampai sekarang pun pegang Webex ya, waktu itu Eric Yuan memberikan usulan, Pak, saya membuat suatu sistem namanya Zoom. Apaan tuh Zoom? Nggak ada, Zoom itu nggak ada orang yang pakai. Cita-cita saya ini menyediakan sesuatu yang murah, yang bisa terjangkau di seluruh dunia. Anyway, long story short, ide beliau ditolak. Sehingga beliau keluar sebagai karyawan dari perusahaan Cisco, membawa teman-temannya yang sepemahaman, mendirikan Zoom. Waktu Zoom diciptakan melalui proses co-creation, orang-orang masih sangsi. Masa sih? Ternyata the rest is history, kita sekarang pakai Zoom. Tanpa Zoom kita tidak bisa berkomunikasi karena harganya yang lain itu sangat mahal. Saya bukan promosi Zoom, saya tidak punya saham di Zoom, tapi saya adalah pengguna. Jadi setelah kita bisa dreaming bersama, baru kita bisa desain ya, kemudian baru kita bisa melancarkan destiny. Jadi sistem 4D ini bisa kita gunakan untuk menciptakan Surabaya yang baru. 10 tahun dari sekarang, apa yang kita inginkan dari semua peserta yang ada di sini? 500-800-an orang ini secara bersama, bukan 1, 2, 3, 4, 5, secara bersama, melalui proses interview, kita memimpikan Surabaya yang baru. Di tahun 2030, 10 tahun dari sekarang, Surabaya yang baru ini bagaimana? Leader-leader kita harusnya bagaimana? Social architecture kita bagaimana? Kehidupan kita bagaimana kita bisa mengurangi kesenjangan sosial, bagaimana kita bisa memakmurkan seluruh masyarakat Surabaya memakai appreciative inquiry. Dan ini sudah digunakan di banyak kota di dunia, termasuk di Amerika Serikat. Kota-kota Cleveland, Chicago, ada Dallas, Texas, macam-macam digunakan. Jadi ini adalah suatu alat untuk bermimpi sebetulnya, alat untuk bermimpi. Selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya ingin share sedikit informasi dari perusahaan namanya McKinsey. McKinsey ini salah satu perusahaan yang paling top di dunia dalam bidang consulting, di mana perusahaan ini menganalisa ya perkembangan dunia. Jadi banyak mengeluarkan laporan-laporan. Terakhir mengenai COVID ini, mereka mengeluarkan 5 langkah yang harus kita lalui untuk hidup bersama COVID. Jadi kalau orang tanya, Pak, COVID ini kapan selesainya? Saya bilang tidak mungkin selesai. Masih lama, nggak mungkin selesai. Bahkan the new normal itu kita akan hidup bersama COVID. Cuma ada vaksinnya, kita makin sehat, kita makin resilient, dan sebagainya. Jadi kita harus tidak bisa mengharapkan dunia yang dulu lagi. Kalau nggak kita mati. Jadi pertama kita harus resolve. Step pertama resolve. Terutama sebagai organisasi kita harus punya resolve. Resolve ini maksudnya apa? Penyelesaian.
Bahwa kita sebagai leader-leader, kita sepakat, mempunyai kesepakatan bahwa yuk kita harus menuju langkah ini. Karena masing-masing orang mempunyai pendapat yang berbeda. Ada yang mau menunggu, ada yang mau ini, ada yang mau itu. Semuanya bergerak sendiri-sendiri sehingga terjadilah kekacauan. Ya, jadi harus resolve. Ya. Seperti penanganan kesehatan, kalau terlalu banyak pemimpin, nggak bakal resolve. Kalau kita sudah mempunyai kesepakatan, baru kita lihat tahap kedua yang disebut resilience. Resilience itu adalah ketahanan organisasi kita, apa yang kita punyai, apa yang tidak kita punyai. Ya, itu maksudnya bukan hanya sumber daya uang, tapi sumber daya network, sumber daya yang lain-lainnya, itu semua kita pikirkan, yang disebut ketahanan, resilience. Ya kan? Dan setelah kita tahu aset-aset kita, baru kita masuk tahap ketiga, yang disebut return, kembali. Ya, kembali. Sekarang ini orang-orang udah mulai, yuk PSBB selesai, kembali lagi. Dia buka bisnisnya sama aja. Dengan metode yang lama, dengan gaya yang lama, dengan sistem yang lama, yang nggak mungkin bisa, akhirnya akan mati. Karena dunia setelah kita hidup bersama COVID ini mengharuskan sesuatu yang baru, sesuatu yang lain daripada yang lain. Gitu. Intinya di situ kan. Nah ini kita harus returnnya itu harus hati-hati, secara step by step, sehingga kita returnnya dengan proses pembaharuan. Nah proses pembaharuan ini baru kita, kalau kita sepakat kita melakukan pembaharuan, masukin langkah keempat. Langkah 4 ini adalah reimagination. Reimagination ini mengimajinasikan dunia kita yang baru. Karena dunia kita yang baru akan berubah. Contohnya yang di restoran yang paling jelas ya. Orang yang dulunya dine in sekarang lebih banyak take out. Orang yang dine in pun kalau dia ada fasilitas patio, dia akan memilih patio. Kemarin ini saya di Solo, kuliner macam-macam. Terakhir tuh saya ada kuliner tempat satu namanya Cangkir Gendis di dekat Mangkunegaran situ. Wah, tempatnya open air sekali, tempat terbuka, tutup jam 11 malam. Nah, di situ karena tempatnya dari luas dilaksanakan physical distancing, ya kan? Physical distancing di mana kita tetap dengan santainya, tidak ada orang yang ketakutan karena mengikuti protokol tersebut, semuanya pakai masker kecuali waktu minum, ngobrol, tapi di sana mereka sudah reimagine the new future. Mereka tidak hidup di dunia yang dulu lagi, ya kan, mengikuti apa yang dianjurkan, ya, hand sanitizer semua ada. Nah ini yang harus kita lakukan. KAI juga, saya dari waktu minggu lalu dari Solo ke Surabaya, protokolnya sangat ketat, orang-orang yang mengikuti. Ini adalah reimagine. Yang dulunya bisa bawa macam-macam besean-besean, sekarang nggak bisa. Ya udah, itu adalah new normal. Anda kalau mau berangkat makan dulu, jangan bawa macam-macam karena itu bisa mengganggu, ya kan. Nah, setelah kita reimagine, baru masuk tahap kelima yang disebut reform. Reform itu adalah reformasi. Reformasi itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita secara individu tidak melakukan perubahan, organisasi kita tidak bisa berubah, komunitas kita tidak bisa berubah, karena mereka melihat kita sebagai pemimpin, pemimpinnya tidak berubah, omong tok bagaimana kita bisa berubah, nggak mungkin. Nah, jadi pemimpin-pemimpin seperti kita yang berada di sini, kita ini semua pemimpin karena kita mau belajar. Sebagai pemimpin, kita harus mencerminkan perilaku the new normal. The new normal. Ini. Jadi ada 5 langkah ya. Kita pertama penyelesaian dengan kesepakatan, melihat ketahanan kita kembalinya secara teratur, kemudian kita reimagine dunia kita yang baru kita bisa kembali ke new normal, bukan the old normal. Kembali ke new normal. Jadi ada 5 langkah ini. Nanti Anda bisa Google kalau mau mendalami ini. Hari ini kita cuma sharing 60 menit ya, cukup singkat, perkenalan. Namun semoga dari peserta banyak bisa mendapatkan 1 atau 2 mutiara aja sudah bagus ya. Selanjutnya, thank you. Nah, badai COVID-19 telah mengubah manajemen. Menurut saya, cara kita memimpin dan mengelola organisasi akan dilihat sangat berbeda setelah COVID-19 ini dan bahkan sudah terjadi. Jadi cara kita memimpin dan mengelola organisasi itu dinilai oleh orang-orang semua dan itu sudah terjadi. Jadi kalau kita lihat dari sebelah kiri prior to COVID, sebelum COVID, sebagai pemimpin kita selalu mengetahui, serba tahu. Bahkan banyak pemimpin yang sok tahu. Selalu ada jawaban. Setelah kena COVID ini di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja. Tiba-tiba jawaban itu tidak ada. Tiba-tiba jawaban itu tidak ada karena sangat dinamis. Contohnya Surabaya aja. PSBB kapan sudah terakhir? Sudah berakhir. Akan timbul lagi nggak? Mungkin, ya kan? Surabaya sudah dibuka kembali. Apakah akan ditutup lagi? Mungkin. Jadi yang serba dinamis, tergantung dari masyarakatnya. Masyarakatnya nurut nggak? Kalau dia nggak nurut ya pasti on off terus. Jadi dunia yang sekarang
menginginkan pemimpin yang mempunyai jiwa discovery and exploration. Artinya apa? Mencari dan mengeksplor sesuatu-sesuatu yang baru, bukan merasa saya semua tahu. Jadi lebih mendengarkan masukan-masukan dari rekan-rekan, dari teman-teman, dari instansi-instansi terkait. Pokoknya semua kita harus mendengarkan sebagai pemimpin sehingga kita lebih bersifat mencari penemuan gitu. Bukan maha tahu dan maha yakin. Karena sekarang sudah di-challenge sama COVID, semuanya tidak bisa seperti dulu lagi. Kemudian yang poin yang kedua, exploitation and competition. Dulu kita selalu mengeksploit ya, negara Indonesia, negara kita ini sangat kaya. Kita punya sumber alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang luar biasa, tapi kita selalu kompetisi di dalam negeri sendiri. Bukan hanya di pemerintah saja, di company juga gitu. Perusahaan keluarga juga gitu, lebih berat lagi. Wah, berantem sih di dalam, karena merasa masing-masing jagoan, masing-masing merasa paling pandai, merasa paling hebat, merasa paling ini. Sehingga kita, kalau orang bilang tuh makan dalam. Nah, energi kita terbuang di dalam terlalu banyak. Exploitation and competition. Kedepannya kita harus mengkonsolidasikan dan kolaborasi. Bekerja sama, yuk kita sama-sama bekerja sama, sama-sama mendengarkan. Metodenya apa? Pakai appreciative inquiry. Karena nanti kalau kita sudah pahami appreciative inquiry ini, kita hanya boleh berbicara mengenai kekuatan, sama sekali tidak punya kelemahan. Karena kalau kita sudah fokus pada kekuatan, ya kan, kita bisa menciptakan sesuatu yang baik. Yang poin yang terakhir, downplaying, slide-nya kalau bisa dinaikin sedikit, saya nggak bisa lihat. Downplaying the human side. Jadi kita tidak memperhatikan manusianya. Dalam arti kata, setiap organisasi, bisnis kecil, besar, output. Selalu target. Kalau targetnya tercapai double. Sehingga manusianya letih. Tidak diperhatikan. Nah, COVID kan sekarang yang diserang apa? Yang diserang adalah manusianya. Manusia apa yang diserang? Manusia yang tidak produktif. Manusia produktif apa yang diserang? Yang tidak produktif dan punya kondisi. Itu yang dipanggil dulu. Itu fakta. Ini bukan opini saya tapi fakta ya. Jadi sekarang COVID mengatakan perhatikanlah manusianya sehingga kita masing-masing sama-sama sehat, baik secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Sehingga kita bisa menciptakan dunia yang baru. Jadi segala sesuatu yang bersifat negatif, yang bersifat emosional, itu harus kita hilangkan. Kenapa? Supaya kita bisa mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan ini secara bersama. Ya, lanjut. Nah, jadi kalau organisasi itu semuanya hierarki ya, hierarki. Ya, baik Amerika juga sama, hierarki. Hierarki itu ada pimpinan, ada general manager, ada pelaksana dan sebagainya. Nah, di dalam dunia dulu itu bos semua yang membuat keputusan. Kalau sekarang ini organisasinya lebih bersifat sirkular yang dihindari COVID. Artinya apa? Kita mementingkan peran. Peran saya apa? Kalau peran saya sebagai direktur, perannya apa? Jabatannya direktur, peranannya apa? Nah, itu yang dipentingkan peranannya. Saya seorang manajer. Judulnya title-nya manajer. Perannya apa? Peran yang ditekankan di model yang baru ini. Dan sebelum COVID, baik itu owner atau manajer, semua merasa bos. Sampai sekarang pun masih banyak merasa bos. Jadi karena ini ya budaya kuno ya, budaya sebelum COVID saya bos. Jadi kalau bos-bos ini, kalau kita tidak hilangkan mentalitas bos ini, kita akan menjadi lemah. Jadi kita sekarang sebagai pimpinan, kita harus membuat diri kita sebagai resources ya, sumber daya yang bisa memberikan input-inputan gitu ya. Nah, sebelum prior to COVID, semua pimpinan selalu tahu, bisa memprediksi. Masa apa yang diprediksi? Oh, tahun depan target kita bahkan tercapai dan 2 tahun lagi kita akan double kita punya sales misalkan. Dan keadaan politik kita bisa prediktifkan siapa yang bakal menang, nanti pilihannya ini dan itu. Sekarang ini sudah nggak bisa lagi, susah untuk prediktif, harus adaptif. Dunia ini sudah merubah menjadi dunia adaptif yang berubah-berubah terus ya. Menginginkan energi-energi baru. Jadi pendekatan-pendekatan yang kuno di dunia manapun, baik itu politik maupun di dunia bisnis, di dunia organisasi, itu menginginkan pemimpin yang adaptif. Karena dunianya sudah berubah, bukan kemauan kita, sudah dirubah. Kemudian ada satu konsep, work is separated from personal. Kalau dulu kan orang bilang, kerjaan, perusahaan pribadi, kalau di kantor, di rumah.
Tapi kan kita tahu kalau orang-orang yang di kantor 50% pikirannya di rumah. Apalagi kalau ada persoalan pribadi, ya kan. Nah, itu udah jelas, tapi kan di-deny, tidak diakui. Jadi COVID ini mengatakan, nah sekarang work from home. Nah, work from home lebih parah lagi. Yang dulunya persoalan pribadi yang tidak begitu menonjol, yang bisa dihindari dengan bekerja, sekarang work from home jadi berantem. Makanya angka perceraian naik, angka yang berkaitan dengan hubungan-hubungan itu meningkat karena manusia tidak terbiasa berkomunikasi lebih dekat, lebih intens dan sebagainya. Jadi COVID menginginkan work is intertwined with personal. Maksudnya apa? Kerjaan dengan kehidupan kita pribadi sehari-hari tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, ini sebagai pimpinan manajemen harus mengetahui, ya kan? Kalau dulu mereka seolah-olah buta. Saya katakan mereka itu dalam tanda kutip ya pimpinan-pimpinan ini ya dengan nada positif sebetulnya. Employees, last point, employee are the problem to be fixed. Jadi intinya karyawan itu problem. Karena problem yang bisa nangani adalah HRD, Human Resource Department. Jadi apa-apa HRD. COVID mengatakan tidak, employees itu adalah human capital. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang merubah namanya dari HRD menjadi human capital kan. Karena kita ini semuanya kapital. Bukan hanya uang aja, kita ini kapital yang terbesar. Employees are human capital to be nurtured and appreciated. Yang harus dikembangkan dan diapresiasi, yang harus diayomi, yang harus dibimbing, bukan diperlakukan sebagai seseorang yang harus di-fix problemnya. Nah, kita yang mau berubah menjadi dari old ke new approach, pasti kita akan survive dan kita berkembang. Tapi kalau kita ngotot yang di sebelah kiri, prior to COVID, susah untuk organisasi kita untuk tetap hidup. Selanjutnya, next. Jadi dunia kita yang baru, our new world, begs itu memohon for a new approach, memohon pendekatan baru. Apapun yang kita lakukan, baik kita seorang dokter, kita bekerja di rumah sakit, kita seorang perawat, kita bekerja di konstruksi, kita bekerja di kadin, kita punya bisnis, our new world begs for a new approach. Saya kebetulan punya klien di Jogja. Mereka usahanya gudeg, cukup sukses. Dalam COVID ini, mereka punya bisnis malah naik. Aneh kan? Malah naik. Kenapa? Mereka sudah mengantisipasi the new approach secara kebetulan atau memang mereka sudah mengantisipasi. Anak muda umur 30-an, mereka langsung bisa memvakumkan gudeg mereka, ya kan? Bumbunya dipisah dengan ini, divakumkan, dimana tetap packagingnya besek, bisa dikirim secara cepat, secara higienis. Jadi sekali orang pesan tuh 40 besek, ya 40 bungkus. Dulu mereka harus nunggu di tokonya atau di restorannya, kapasitasnya paling berapa? 40-50 satu putaran. Sekarang ini nggak ada putaran sudah, karena elektronik semua kan datang, kirim. Jadi bisnis mereka booming. Jadi kalau mengatakan, waduh, COVID ini susah ya, loh tergantung kitanya. Ini bisnis sederhana loh. Mereka punya 3 lokasi di Jogja, memang sudah cukup lama, tapi setelah konsultasi saya, mereka konsultasi mengenai bagaimana menghadapi new normal ini. Saya beli strateginya, mereka mulai jalankan, dan intinya mengantisipasi untuk hidup di dunia baru ini, dunia yang sudah berbeda, ya kan? Nah, beli mesin vakumnya itu kan tidak murah. Ada yang murah, ada yang mahal, tapi yang murah cepat rusak. Anyway, nanti di kelas yang lainnya kita bicara masalah teknis ya. Jadi maksud poin saya di sini, kita yang bisa mengantisipasi bahwa dunia baru ini berubah, kita hidup. Kalau yang ngotot, ya kita nggak hidup. Next slide-nya, thank you. Jadi precision inquiry ini diciptakan oleh Dr. David Cooper-Ryder. Saya belajar dari beliau sudah kira-kira lebih dari 10 tahun, tapi mendapat sertifikasi baru tahun 2018 saya berangkat ke Cleveland Case Western Reserve University Ohio, program 1 tahun di mana saya mendapat sertifikasi dari beliau. Beliau sangat humble sekali. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa saya undang ke Indonesia untuk berbagi ilmu langsung. Next. Jadi appreciation inquiry ini suatu ilmu, ya, ilmu perubahan, ilmu untuk menghadapi perubahan, ilmu untuk transformasi, 2 kata ya bahasa Inggris, appreciate and inquiry. Inquire, ini dua-duanya kata kerja ya. Appreciate itu menghargai. Kalau kita menghargai seseorang, misalnya saya bilang saya menghargai Mbak Ayumi, saya mengangkat harga dari nilai dari Mbak Ayumi, saya appreciate. Dan yang kedua adalah inquiry membuat pertanyaan. Jadi membuat pertanyaan yang
bersifat curious. Seperti saya tadi tanya sama Mbak Yuni, asalnya dari Solo, tinggalnya di mana, kan begitu, hobinya apa, dan selanjutnya sehingga kita membuat suatu koneksi, ya kan, yang bersifat positif, appreciate and inquiry. Ini temanya, tapi prosedurnya yang 4D tadi. Selanjutnya. Nah, orang tanya sama saya, fondasi appreciation inquiry dari mana? Appreciation inquiry itu dari positive psychology. Jadi kalau teori kekuatan, kita bicara teori ya, ada 3 pemikir di dunia, semuanya di Amerika ini. Yang pertama adalah Buckingham. Buckingham ini mempunyai suatu sistem survei yang disebut strength movement, di mana Buckingham survei banyak orang yang sukses, misalkan sales, dia interview sales ini, sales sebagai sales manager, kenapa Anda sukses? Dicari karakter-karakternya, kemudian ditemukan formulanya. Kita bisa beli bukunya ini di Gramedia, ada Strengths Finder, namanya Strengths Finder, sudah lama. Ini secara otak kiri, semuanya berdasarkan data. Kemudian ada profesor yang namanya Seligman, itu beliau dari positive psychology, lebih bersifat otak kanan. Ya, otak kiri itu logis, otak kanan itu lebih bersifat feeling, kreativitas. Beliau menciptakan konsep positive psychology, bukan menciptakan, mengembangkan sebetulnya. Di mana di dunia positive psychology beliau mempunyai konsep bahwa positive people produces strong results. Jadi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang positif, kita akan lebih sukses. Ini hukum alam. Ya kan, banyak orang saya katakan, stay close to the people that makes you happy. Dekatlah dengan orang-orang yang membuat Anda happy. Kalau orang-orang itu nggak membuat happy, tidak negatif, dia akan menghambat kemajuan kita, terutama dalam dunia COVID ini. Semuanya ketakutan. Jadi kalau kita sebagai murid dari Seligman, kita nggak pernah takut. Positive people produces strong results. Ya. Minggu lalu saya ke rumah makan namanya Makan Times di Surabaya ini. Saya sudah lama nggak sana karena tertutup, baru hari Minggu lalu baru buka. Hari Minggu bandnya kawan saya main, kapasitas 50 orang. Ini di Jalan Dinoya dan Mojopahit ya. Kapasitas 50 orang. Kemarin itu hanya masuk 25 orang, separuh. Masuk, cek suhu, ada suhu, dicek suhu, semuanya bersih, physical distancing, jelas, ya kan? Pakai masker semua, termasuk pemain bandnya, ya kan? Kecuali penyanyinya, kalau nyanyi dibuka. Semua yang hadir tuh happy dari umur 20-an sampai umur 70-an. Tidak ada yang merasa ketakutan sedikit pun. Tidak ada. Ini minggu lalu. Di mana malam itu dijalankan jam curfew, jam 10 harus tutup. Semua mengikuti protokol. Nah, sekarang saya tanya, kenapa orang-orang ini kok positif? Ya karena mereka memeluk ajaran positive psychology. Positive people produce strong results. Kawan-kawan saya tidak ada satupun yang berani keluar makan dengan saya. Satupun tidak ada. Nah, bayangkan, jadi kalau di kawan-kawan saya yang lain tidak berani. Mereka takut, wah jangan PSBB ini. Apa masih gini. Karena mereka nggak positif. Oke, yang terakhir adalah Cooper Ryder. Cooper Ryder menciptakan ilmu yang disebut appreciation inquiry yang berdasarkan apa? Root causes of success. Jadi Cooper Ryder mengatakan, baik itu manusia, organisasi, maupun negara, maupun perusahaan, kita harus fokus root cause. Root cause itu penyebab akar kesuksesan, bukan kegagalan. Selama ini organisasi mempelajari root cause of kegagalan, bukan root cause of success. Ya kan? Jadi kita harus mempelajari root cause of success-nya orang-orang sebelum kita, ataupun yang ada sekarang, sehingga kita bisa mengumpulkan root cause of success ini ke depannya. Ini adalah foundation of appreciation inquiry. Ini saling terkait dari strength movement, positive psychology, appreciation inquiry terkait. Cuman saya kebetulan fokusnya di appreciative inquiry. Lanjut. Jadi pertama kita menciptakan create a topic of inquiry. Ya. Setiap orang dari yang hadir di sini kalau saya tanya, Anda ingin apa? Bingung pasti. Aduh nggak tahu Pak. Nah ini yang disebut topic of inquiry. Tapi kalau saya tanya, Anda tidak mau apa? Anda pasti tahu. Saya tidak mau ini, saya tidak mau itu, saya tidak mau ini, saya tidak mau itu, saya negatif semua, cepat. Buat daftarnya cepat. Begitu saya tanya, Anda mau apa? Bingung, ya kan? Karena kita tidak terbiasa dengan kondisi ini. Nah, appreciation inquiry kalau kita sudah memeluk ajaran ini, kita serius belajarnya, kita mulai sadar apa sih yang kita mau. Nah, ini ada prosesnya. Dengan proses kita sudah tahu apa yang kita mau melalui siklus 4D ini, kita bisa memeluk suatu jalan yang baru menjadi manusia yang baru. Manusia-manusia baru ini yang diinginkan oleh COVID-19 ini, menciptakan manusia-manusia baru sehingga dunia kita disegarkan oleh rasa kebersamaan, bukan perpecahan, berkolaborasi, bukan kompetisi,
bersatu, bukan saling menjatuhkan. Semuanya positif. Tidak ada batasan-batasan agama, suku, ras, ini yang betul-betul tidak ada semua. Karena kalau kita masuk ke situ, kita pasti musnah. Kita pasti musnah. Jadi semua negara sudah tahu ini. Mereka sekarang semua konsolidasi, termasuk Jepang. Jepang mulai berubah juga. Dia mulai membuka policy, foreign policy-nya. Karena mereka sudah isolasi terlalu lama. Ternyata kok kena juga. Ya kan? Mereka sudah menutup sedemikian dasarnya. Kena juga. Ya kan? Jadi mempunyai masalah yang berbeda. Jadi dunia kita harus berkolaborasi. Next. Orang tanya, AI appreciation query sudah di mana aja dipakainya sih? Macam-macam. Di community relations, customer relations sudah pernah, dalam coaching kita sering gunakan. Untuk work process redesign di pabrik-pabrik, ya sering kita gunakan, di perusahaan-perusahaan, di banking digunakan juga. Untuk leadership and management development digunakan juga. HRD, practices, baik itu staffing, orientation, performance management juga digunakan. New product development sangat digunakan. COVID menginginkan dunia-dunia baru, produk-produk baru, ya kan sekarang orang semua bersepeda, berlomba-lomba membuat sepeda, ya, berlomba-lomba sepeda. Nah ini adalah new product development. Kalau sepedanya mirip semua ya, cuma masalah harga. Kita harus inovatif kan. Kalau semuanya bisa buat sepeda lipat ya nggak ada keunggulannya, ya kan. Jadi mulai new product development ya bagi mereka yang udah lebih jauh dahulu, mereka menciptakan e-bike sehingga naik sepedanya itu bisa motornya, kalau dia naikkan tretes nggak kuat dia bisa ada motornya. Jadi itu udah sangat kreatif kan. Dan terakhir innovation toward ideal organization. Next. AI sangat unik ya. Kenapa? Karena fokusnya selalu di positif, dan kita selalu leverage itu leveraging di kekuatan. Dan holistik itu melibatkan semua pihak dari bawah sampai atas, bukan pimpinan atas saja, tapi semua karyawan. Dan kita akan build dari sukses kita sebelumnya, dan kita akan melakukan simulasi dan kreativitas dan sebagainya. Tapi yang terakhir saya akan tekankan, kalau kita mengikuti ajaran AI, yang kita fokuskan pertama adalah relationships. Relationship first. Apapun yang kita lakukan, relationship first. Kemarin tuh saya ke Solo, ke Pasar Gede, makan dawet yang cukup top di dalam pasar, berdesar-desalan, antrinya panjang, makannya tidak bisa duduk, hanya berdiri posisinya. Bayangkan saja, antrinya panjang sekali. Begitu saya masuk, karena om saya orang Solo, dia yang bawa kita ke situ, masuk ke dalam, kita langsung diladenin. Kenapa? Karena dia punya good relationships dengan pengelolanya. Ya kan? Dengan good relationship dia dilayani terlebih dahulu, kita bisa makan dengan santai, kita selesai. Jadi relationship ini sangat penting. Saya tidak bisa berbicara di sini kalau saya tidak punya relationship dengan Mas Andi, Pak Ketum. Saya tidak bisa bertemu dengan Pak Ketum kalau saya tidak dikenalkan oleh ITS Technoscience, tepatnya Pak Agustio. Jadi semua ini relationship, betul? Saya bertemu dengan Mas Ardhito berdasarkan relationship, Mas Agit, Mbak Ayu, relationship. Jadi kita salah satu take away yang bisa kita bawa pulang hari ini, fokuslah pada relationship, hubungan-hubungan baru, dan kuatkanlah relationship yang sudah ada, hubungan-hubungan yang sudah ada ini dengan memfokuskan pada kekuatan, strength, jangan pada weaknesses. Kalau pada weaknesses itu tidak ada hentinya, pasti perdebatan yang tidak ada hentinya. Ini COVID tidak mau, COVID mau kita maju ke depan. Next. Seperti saya katakan, kalau kita lihat di organisasi tradisional, yang dimulai itu dari atas, action. Target. Setelah target, buat rencana ya. Buat rencana, baru kemungkinannya apa? Baru relationship. Kalau AI kita sebelah kiri. Sebelum kita ngapa-ngapain, kita fokus relationship dulu. Kenapa? Karena dengan relationship ini segala kendala akan kita bisa laksanakan dengan baik. Relationship first. Kalau dulu targetnya target. Seperti saya waktu saya baru di Indonesia ini mungkin kira-kira ya sudah 2 minggu. 2 minggu lalu sebelum saya mendarat sini, teman-teman semua, wah jangan pulang, problem nanti ini. Saya fokus on relationship. Relationship saya banyak, saya tanya orang yang kenal. Sehingga orang yang kenal memberikan input yang baik, saya hanya butuh 1 PCR. PCR dari Amerika dalam bahasa Inggris, pertemuan itu. Selama dia berlaku 7 hari, saya bisa masuk. Dari relationship baru saya mikirkan possibility saya apa. Ya kan? Dari relationship possibility kita apa. Nah, dari situ ada membuat rencana baru membuat action.
terbalik sekarang. Jadi sistemnya kalau kita ngotot yang traditional process dari atas ke bawah, action dulu, who cares about relationship, kita tidak bisa berhasil. Next. Jadi company yang sukses pakai ini udah banyak ya, termasuk Google, British Airways, ANC itu bank, Verizon itu phone company, Angkatan Lautnya Amerika, Department of Navy juga pakai, Green Fountain, Coffee Roaster pakai juga, Hunter Douglas ini perusahaan kaca, Accenture perusahaan consulting, salah satu terbesar di dunia, outsourcing juga di Filipina besar. Mereka menggunakan appreciatory semua, dan karena mereka sudah menggunakan ini, mereka sudah jauh lebih di depan kita, mereka sudah terbiasa dengan sistem ini. Next. Oke, kita lihat ya tata kerja baru yang positif dan melalui appreciation inquiry. Jadi kita lihat dari foto ini, foto Jeep ini ya. Jadi kalau kita lihat foto Jeep ini Jeep Land Cruiser, seolah-olah foto biasa. Jadi kalau kita tanya beberapa teman, misalkan secara random 10 orang, ini apa? Jeep kuno. Kalau tanya pedagang, nggak ada harganya. Tapi kalau orang tanya hobiis, wah tertarik, tahun berapa punya ini? Masih jalan nggak? Kok masih mulus? Kapan belinya ini? Jadi dia melihat kekuatan. Kekuatan dari mobil ini apa? Bukan dari sisi-sisi lainnya. Ya kan? Jadi dia timbul pikiran curious karena dia hobiis klasikal. Kok masih ada? Terus dia sangat jeli matanya. Dia lihat DN. DN ini mana? Yang jelas bukan dari Jawa. Ya kan? Sulawesi. Sulawesinya mana? Kok di belakangnya ada L-nya? Nah ini semua menarik. Angkanya 901, maksudnya apa? Kalau kita sudah masuk ke appreciation inquiry, kita mulai masuk. Ini semua ada hal-hal yang kecil ini yang kita perhatikan ini terkait semua. Tepatnya mobil ini Sulawesi Tengah, di kota namanya Ampana, ini di atas gunung. Sangat indah sekali tempat ini. Jadi banyak tidak diketahui. Makanya kalau orang kita selalu travel ke luar negeri, di dunia Indonesia ini banyak alam-alam yang dahsyat yang belum pernah kita kunjungi, termasuk saya. Jadi dengan perkembangan COVID ini sangat bagus sekali. Kenapa kita tidak bisa menikmati alam sendiri? Kenapa kita harus keluar negeri? Ya untuk saya ngomongnya enak karena saya hidup di luar negeri, saya masuk dalam negeri. Dalam negeri saya menjadi luar negeri saya. Tapi lepas dari itu, meskipun saya hidup di sini, saya tetap Indonesia ini sangat luas. Saya belum ke semua pulau-pulaunya. Sulawesi Tengahnya banyak yang nggak tahu. Jadi kalau kita lihat dari matrix ini, secara regular, jadi sebelum COVID, kita selalu superficial. Artinya apa? Kita lihat mobilnya, kita nggak bisa curious. Kita tidak punya daya kreativitas kita untuk masuk lebih dalam. Dan kita selalu judging, menghakimi. Mobil tua, paling ini, paling itu, salah menghakimi. Paling ini juga di Surabaya ada menghakimi. Kita harus mulai berubah menjadi generative. Generative itu thought provoking, yang menggugah pikiran-pikiran kita, yang tadi saya katakan, mobil ini dari mana? Jadi kalau saya ceritakan sejarahnya, mobil ini pertama kali saya temukan tahun 1988. Milik perusahaan ayah saya dulu, di Sulawesi Tengah. Mobil ini saya jumpai lagi tahun lalu, di Sulawesi Tengah, dimiliki oleh mantan karyawan. Mantan karyawan yang sudah berhasil menjadi pengusaha daerah. Mantan karyawannya membeli mobil ini dengan rasa sentimental yang sangat tinggi, di mana waktu saya bertemu dengan beliau, agak galau juga ya situasinya, waktu agak gimana gitu, emosional ya. Dia mengatakan, bos, masih ingat ini Otto? Tentu, ini dulu bos Otto. Kita selalu pelihara ini Otto, kita beli ulang. Jadi hari ini bos harus naik ini Otto. Jadi ini sangat mengharukan. Seseorang yang dengan sudah dia berhasil, dia tidak lupa atas keberhasilannya. Kalau orang Jawa bilang dadi kacang ojo lali kulite. Dia tidak pernah lupa pada kulitnya, bahwa kalau tidak ada, ya kan, kita hari ini dia tidak ada. Jadi maksudnya dia nggak perlu membeli mobil ini, mobilnya banyak, yang baru-baru, truknya banyak. Kenapa dia ini? Karena rasa sentimental yang cukup tinggi. Nah, orang-orang seperti ini yang diinginkan, yang lebih thought provoking di masa depan. Nah, orang yang sekarang selalu present, di COVID kita harus memikirkan masa depan, mungkin masa generatif. Jadi bukan untuk, maksudnya generatif apa? Bukan untuk generasi sekarang, untuk generasi selanjutnya. Makanya dengan pengurus-pengurus KAD ini saya bahagia sekali, saya lihat banyak milenial, pemimpin-pemimpin baru yang mudah-mudahan saya bisa membantu selaku Dewan Penasihat Kadin untuk memajukan generasi selanjutnya. Karena generasi selanjutnya adalah generasi penerus kita. Generasi penerus ini harus ditunjang 100% sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang
dengan efektif. Bukan dilihat sisi negatifnya. Apa negatifnya kalau kita nggak pakai AI? Masih muda, kurang pengalaman, kurang ini, kurang itu, semua dilihatin kurang kekurangannya. Kenapa kita nggak bisa lihat kehebatannya? Kenapa kita nggak bisa lihat kekuatannya? Kenapa kita nggak bisa lihat keunikannya? Appreciate Inquiry menginginkan ini. Jadi kita harus berkolaborasi. Bukan berarti yang tua menggantikan yang muda. Bukan. Yang tua, yang sudah lebih senior, membagikan ilmunya ke yang muda, berkolaborasi, sehingga yang muda-muda ini lebih cepat menghadapi dunia luar, menghadapi the new normal, dunia yang baru. Karena dunia baru sudah berubah. Next. Deficit based versus appreciatory based. Jadi yang ada sekarang ini semuanya yang tadi saya bilang negatif, deficit based. Semua itu deficit based. Appreciation inquiry itu adalah positive based, kekuatan, berdasarkan kekuatan, bukan berdasarkan kekurangan. Berdasarkan kekuatan, bukan berdasarkan kekurangan. Ya, lanjut. Ada contohnya nanti di sini. Misalkan orang yang deficit based, ini thank you sudah dibantu oleh Pak Ketum. Slide ini dari Pak Ketum, hasil karya Pak Ketum. Deficit based itu bisnis retail besar banyak yang tutup. Ya, kalau appreciation inquiry, peluang untuk bisnis retail adalah butik dan online bisa berkembang. Jadi yang besar-besar sudah pada tutup semua, ya kan? Yang kecil-kecil tumbuh berkembang. Di dekat rumah saya ini ada Hotel Wyndham. Hotel Wyndham sudah tutup, sangat besar. Sudah nggak memungkinkan lagi dengan dia punya infrastruktur segala macam. Nah ini harus ada seorang yang bisa memikirkan bagaimana menghidupkan hotel ini kembali ya. Kalau hotel-hotel yang lain lebih kecil seperti Midtown, mereka lebih resilient, lebih cepat untuk berkembang. Di retail pun banyak harus lebih kreatif, ya kan. Kafe-kafe yang kecil-kecil, kalau kita jalan di Urip Sumarjo, ada kafe kecil-kecil itu mereka udah lebih kreatif, biayanya fixed cost-nya rendah, ya lebih merakyat, ada pangsa pasar sendiri, itulah yang diarahkan sekarang. Jadi peluang itu masih ada, cuman peluang ini sebetulnya lebih banyak tersedia untuk masyarakat umum. Kalau dulu telah dikuasai oleh bisnis-bisnis retail yang besar, sekarang ini online semua bisa melakukan, ya kan? Next. Slide selanjutnya, ya deficit base banyak bisnisnya tutup, misalkan mall-mall, toko-toko yang top-top banyak yang tutup, ya kan? Tapi yang tetap berkembang itu bisnis-bisnis seperti hypermart, ya kan, yang wholesaling, kalau di Amerika namanya Costco, itu tetap berkembang. Yang lain-lain tutup semua karena ya sudah nggak cocok lagi, ya kan? Nggak cocok lagi. Next. Akid, next. Nah, kita kan selalu ya kalau baik itu di surat kabar atau ada yang pihak-pihak tertentu, wah Indonesia ini tidak sekaya China. Itu negative thinking yang disebut deficit base. Kita selalu membandingkan kita dengan sesuatu yang apa ya? Menurut saya terlalu awam gitu loh. Kenapa kita nggak pikir Indonesia ini punya kekayaan alam yang luar biasa, yang mungkin akan melebihi China jika kita kelola secara optimal. Jika kita kelola secara optimal, masalahnya sumber daya alam kita ini belum dikelola secara optimal karena masih dalam development, dalam perkembangan. Ya, memang secara politik beda. Di China politiknya sentral. Kalau di Indonesia tidak sentral. Sentral lebih mudah. Orang bilang Singapura begini-begini. Singapura negara kecil, suatu pulau. Politiknya juga sentral, gampang. Pimpinnya cuma satu, kiri kanan. Kalau kita yang kiri ada yang kanan, naik turun. Wow, lama prosesnya. Jadi kita terlalu berbelit-belit seperti saya katakan tadi, menurut saya sebagai pengamat ya, sebagai pengamat proses, bahwa proses kita ini terlalu berbelit-belit dan tidak co-creation. Semua mau menangi dewe gitu, jadi sama ingin menang sendiri, jadi susah. Jadi appreciation inquiry ini yang diinginkan. Jadi semua orang sekarang bagaimana kita bisa berkolaborasi. Kekayaan alam kita ini sangat dahsyat. Next. Selanjutnya, thank you. Ada beberapa case tadi, tapi saya akan ringkas singkat aja. Lanjut. Di mana ini ada cerita rumah sakit ya di Amerika Serikat dengan pendekatan appreciative inquiry, di mana di dalam rumah sakit ini rumah sakit ini baru dijual dan kemudian memanggil konsultan untuk menginterview kepala-kepala perawatnya. Jadi kepala perawatnya sangat nervous karena biasanya ditanya itu masalahnya loh, kenapa rumah sakitmu ini dijual?
Kenapa kok banyak pasien komplain? Kenapa ini semua negatif? Semua negatif, negatif, negatif. Jadi namanya a poor patient satisfaction report. Jadi semua hospital di Amerika, rumah sakit itu mempunyai laporan yang dilakukan tiap saat, a poor patient satisfaction report. Jadi komplainan dari customer. Kalau kita dari appreciation inquiry, kita nggak mau melihat poor patient report, kita mau lihat a success patient satisfaction report. Jadi sukses story-nya itu apa yang kita fokuskan? Kelemahannya sudah ada, nanti kita akan dengan sendirinya akan bisa kita bereskan, tapi kita fokus kekuatan. Kenapa kita nggak fokus kekuatan? Jadi pada waktu konsultannya tanya sama kepala perawatnya, dia menanyakan pertanyaan, carilah data, saya butuh data untuk staff member kita yang membuat pasien ini happy. Kepala perawat kaget, loh kok saya ditanya yang happy-happy, bukannya ditanya yang negatif-negatif. Konsultannya cuma ketawa, enggak. Itu pendekatan kuno, saya mau tanya yang happy-happy apa. Kemudian saya juga mau gimana you bisa share story, hal-hal yang positif yang Anda rasakan sendiri, yang Anda sudah lakukan, karena Anda di sini 30 tahunan, berarti Anda banyak pengalaman. Selama 30 tahun Anda tidak dipecat di sini, berarti Anda mempunyai sesuatu kekuatan, meskipun hospitalnya sudah dijual. Gitu. Jadi pendekatannya sangat positif. Nah, dengan pendekatan positif itu, semua percakapan menjadi positif. Semua percakapan menjadi positif. Jadi kalau kita serius mempelajari appreciative inquiry ini sangat bermakna pada kehidupan sehari-hari kita. Baik itu keluarga maupun family atau teman, kita selalu fokuskan pada kekuatan, bukan pada kelemahan. Next. Ini juga terjadi di suatu bank, ini case yang benar, di mana pegawai yang diinterview sudah 38 tahun, mirip yang sama, jadi yang ditanyakan semua hal yang positif, bukan yang negatif. Jadi interviewnya itu hal-hal yang positif. Di situ banyak mendapatkan kejutan-kejutan yang mereka tidak tahu. Karena selama ini, pegawai bank yang 38 tahun ini, selama mengucapkan sesuatu yang positif, sama bosnya ditekan, akhirnya menjadi negatif. Tapi dia untungnya masih positif, sehingga dia bisa sharing hal-hal yang positif. Next. Nah, kunci dari appreciation inquiry tadi, selain 4D itu ada berapa prinsip. Prinsip ini kalau kita belum siap, sulit untuk memahami. Saya katakan, kalau kita belum siap. Apa maksudnya belum siap? Kalau kita terlalu pakai otak kiri, selalu pakai logika kita belum terlalu siap. Kita harus memakai otak kanan sedikit, kita balaskan ke kiri ya. Jadi kita lihat sekarang kata-kata pertama. The constructionist principle. Words create our world. Kata-kata menciptakan dunia kita. Jadi dunia realitas ini menurut psikologi dari teori constructionist ini, dunia ini yang kita ciptakan sendiri dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Kalau tanpa kata-kata bisa nggak kita ciptakan dunia kita? Nggak bisa. Dengan kata-kata. Jadi kata-kata ini sangat powerful. Saya punya kelas lain yang disebut the energy of words, energi dari kata-kata. Ini sesi yang berbeda. Bahwa kata-kata yang kita gunakan kalau positif selalu bermakna positif. Nah, saya di sini sebagian besar saya harap bisa bahasa Jawa ya. Jadi kalau di bahasa Jawa itu kan kata-kata untuk menggambarkan orang jatuh itu banyak. Geblak. Artinya khusus. Geblak itu apa? Dari posisi gini ke belakang, itu geblak. Bahasa Indonesia nggak ada. Jatuh ke belakang terlalu lama. Karena di dunia orang Jawa, termasuk Surabaya ini, banyak orang geblak. Hanya orang geblak. Dunia itu. Makanya diciptakan kata-kata geblak. Betul? Kalau di Amerika nggak ada kata-katanya fall backward, geblak. Ada kata-kata glosor. Glosor itu apa? Fall forward, glosor. Karena sering glosor. Dunia itu diciptakan dari kata-kata itu. Dari kata-kata itu orang Jawa tahu glosor itu. Betul? Nah, kalau kita ceblok, dari ketinggian, ceblok. Ini menjelaskan ke orang di Jakarta, ceblok. Loh, apa ceblok? Dari ketinggian. Kenapa? Orang suka naik genteng. Naik genteng, ceblok. Hati-hati loh, gue ceblok loh. Naik pohon. Ya kan, cari burung, ceblok. Siapa yang menciptakan kata-kata ini? Ya dari dunia itu. Dunia kita dikelilingi itu, ceblok. Sering jatuh dari amben. Gelundung. Pendino ngelundung aku. Teko amben, ya biasa turun di amben. Gelundung. Nah, gelundung ini siapa yang menciptakan kata-kata gelundung? Orang Jawa untuk menciptakan realitanya dia. Realitanya adalah gelundung. Berarti kata-kata menciptakan dunia kita kan? Bagaimana dengan nyungsep? Jok banter-banter, mengko nyungsep,
Beda lagi, nyungsep itu dari motor, nyungsep sangat spesifik. Nyungsep beda dengan nyongsop. Nyongsop biasanya kena mukanya, nyungsep dengan nyongsep beda, betul nggak? Kalau nyungkel apa coba? Jatuh dari kursi, khusus, nyungkel gue. Hati-hati, goyang terus nyungkel, kursi ini setua nyungkel gue. Jadi kata-kata diciptakan dari apa? Dari realita ini. Keceklong, kalau zaman dulu sering keceklong saya zaman SMA. Banyak lubangnya di Surabaya ini. Sekarang jarang keceklong, ya kan? Karena saya sudah jarang naik motor. Nah, kan dunia siapa yang menciptakan kata-kata ini? Orang Jawa. Untuk apa? Untuk realitanya dia. Nah, kita kalau bisa menciptakan realita kata-kata yang positif. Hari ini saya happy. Apakah dunia kita nggak happy? Happy. Hari ini sangat sulit dunia saya. Ya jadi sulit. Wah, hari ini saya kena PSBB. Atau hari ini, kemarin itu minggu lalu, nggak bisa. Ada curfew atau jam malam, jam pulang, jalan ditutup. Kamu jangan ke situ. Saya mau ke makan time di Dinoyo, saya mau Mojopahit itu. Rumah saya di sini di kota. Saya bilang, terus saya sudah sampai situ, teman saya heran. Loh, kamu pulangnya datangnya naik apa? Jalan kaki. Pulangnya jam 10 malam, jalan kaki. Kenapa? Saya punya habit itu, habit yang baik. Saya suka jalan kaki. Gila kamu malam-malam jalan kaki. Untung selamat. Jadi construction of principle ini sangat powerful, di mana kita menciptakan dunia kita sehari-hari. Dunia ini kita ciptakan dari mana? Dari conversation kita. Ya kayak gini nih loh, ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, itu menciptakan conversation kita. Kalau di Solo, ya angkringan, di di Pucasera, di mana itu kita ngobrol terus, gedetangan. Makanya saya sering ke sana karena saya tidak ada di Surabaya ini susah untuk melakukan itu. Tidak ada sistem yang angkringan wedangan itu nggak ada di Surabaya ini. Nggak senyaman Solo gitu. Nah, untuk memanage realitas kita, jadi kalau kata-kata kita positive words generate positive reality. Nah, ini kita perlu feedback ya. Kalau feedback kita semua kita anggap positif, ya, feedback kita sebagai positif, semuanya akan positif. Ya kan? Waktu saya memberikan slide saya diperbaiki oleh Mas Andi. Mas Andi memberikan sesuatu yang positif sehingga slide kita lebih sempurna. Itu namanya co-kreasi. Nggak perlu planning-planningan terlalu lama. Yang penting saya kasih input, siap, dia diolah, masuk, set, jadi, udah, finish. Nggak perlu terlalu harus ini, harus itu. Protokol semua udah kita kurangi. Ya. Next. Itu yang construction principle. Prinsip pertama, kata-kata menciptakan dunia kita. Oke, jadi sampai di sini dulu. Tadi ada prinsip-prinsip yang lain yang dalam waktu kita masih singkat, cuman hari ini saya cuma mau sharing satu aja. Nanti slide-nya Anda bisa kalau mau di sesi selanjutnya. Saya ingin tanya dengan Anda melihat gambar ini apa yang Anda rasakan? Feeling-nya apa? Dari semua orang yang melihat gambar ini, feeling-nya sangat positif. Dan saya suka gambar ini karena foto ini adalah acara halal bihalal. Pada waktu saya di Hawaii, saya menjabat waktu itu ketuanya Kadin Hawaii. Saya juga dekat dengan masyarakat. Ini acara waktu Lebaran. Lebaran kita bersama merayakan bersama dan ada orang asingnya juga. Di mana co-creation kita hari itu sangat dahsyat. Ini di Hawaii, di University of Hawaii. Perpaduan antara masyarakat dan mahasiswa. Kebetulan saya salah satu co-founder dari masyarakat Indonesia di Hawaii. Kita punya organisasi di situ namanya IWIH. Ikatan Warga Indonesia di Hawaii. Sampai sekarang masih ada. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, waktu kita terbatas. Semoga ini sharing yang membuka dunia baru untuk teman-teman semua. Ini adalah suatu permulaan, bukan ending. Dan sekarang kita buka untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu kalau ternyata saya di mute tadi. Terima kasih Pak Amin, luar biasa materinya. Teman-teman sekalian, ada beberapa pertanyaan yang di kolom chat. Saya akan membacakan dulu Pak Amin, karena tugas saya sebagai moderator, maka saya akan bacakan dulu untuk pertanyaan ke teman-teman. Selamat siang, saya Sabar Sularno dari Universitas Duta Bangsa di Solo. Ada yang ingin saya tanyakan. Saya sudah bekerja di perusahaan swasta bagian teknik sivil, dan saya memutuskan untuk melanjutkan studi. Dan berhubung kelas karyawan dan ada prodi sistem informasi, bagaimana pengimplementasian bisnis wirausaha antara kerjaan saya saat ini dan studi saya? Itu pertanyaan pertama, Pak Amin. Mau dijawab apa saya bacakan 3 pertanyaan baru dijawab? Coba dibacakan dulu yang lainnya. Mungkin ada yang terkait. Oke. Ya.
Yang kedua, selamat siang, saya Anki Yula Putri dari Jogja. Saya masih duduk di bangku mahasiswa. Saya ingin bertanya jika nantinya saya sudah melewati tahapan dari penemuan hingga perencanaan, namun terhenti di perencanaan karena beberapa alasan, baik itu dari eksternal maupun internal, padahal sudah berusaha dan selalu mengembangkan ide, tetapi kembali lagi terhenti karena sampai di langkah tersebut. Bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut agar bisa mewujudkan bisnis kita. Kemudian yang kedua, jika misal kita berhasil dengan sukses dengan bisnis kita, namun kita mengalami krisis, bagaimana yang harus kita lakukan? Di era COVID ini juga banyak yang gulung tikar dan lain sebagainya. Bagaimana menghadapi krisis bisnis jika ada hal-hal yang seperti ini, atau peran kita jika terjadi goncangan bisnis tersebut? Terima kasih. Terus mau dibacakan 2 pertanyaan atau 3 langsung, Pak Amin? Yang ketiga juga. Oke, langsung 3 pertanyaan. Selamat siang, saya ingin bertanya Pak Amin, yang lebih diutamakan itu saat ini prioritas terhadap ekonomi atau kesehatan? Seperti itu. Ya, 3 pertanyaan pertama seperti itu. Dan teman-teman, nanti bagi pertanyaan yang beruntung 3 pertanyaan terbaik, ini bukan nanti yang menentukan adalah Pak Amin, pertanyaan mana yang terbaik, itu akan mendapatkan buku dari Pak Amin. Buku yang mana Pak Amin? Judulnya yang Karate. Karate Project Management. Oke, ada buku Karate Project Management. Jadi beliau mengarang buku, mengkombinasikan dari ilmu karate dengan implementasi dalam project management proyek yang ada di buku tersebut. Silakan Pak Amin, dijawab pertanyaan. Oke, jadi kalau saya yang terakhir ya, yang paling penting sekarang itu adalah energi mental. Jadi kalau kesehatan ini kan ada, kalau kita lihat dari energi ya, yang difokuskan energi fisik kan sekarang. Orang bilang, wah kamu kena COVID, langsung. Orang tanya, kenapa ada yang kena, ada yang enggak? Nah, menurut saya, kalau energi mental kita kuat, emotional energy kita kuat, spiritual energy kita kuat, kita nggak bisa kena COVID. Ini pribadi saya. Kecuali kita punya pre-existing condition. Maksudnya kita sudah punya penyakit. Kita sudah punya penyakit pun, kalau mental energy kita kuat, kita tidak bisa kena. Oke, ini background-nya. Oke, sekarang antara kesehatan dengan ekonomi. Kesehatan dengan ekonomi ini terkait. Kalau kita BU, butuh duit, butuh uang, kita nggak mungkin bisa sehat. Itu aja, sangat sederhana. Oke, kalau pedagang-pedagang seperti kemarin saya ke pasar gede, dia nggak bisa jual dawetnya, bagaimana dia bisa sehat? Mau kita kasih masker 10 lapis, ya nggak bisa sehat, nggak ada uang. Nggak ada uang, dia stres. Aktivitas mereka itu sudah rutin tiap hari jualan di situ, di sana terjadi conversation. Conversation itu adalah kehidupan mereka. Tanpa conversation itu tidak ada kehidupan. Bukan hanya sekedar jualan, di situ ada dinamika tersendiri. Ya kan, ada yang nyuci, ada yang menyediakan, yang terima uang, ada yang menyajikan, dan ada yang customernya. Di situ terdapat sosialisasi. Makanya sosialisasi fisik ini sangat penting. Nah, ya kan, yang akan mengimpakkan mental energi kita. Nah, kalau kita lihat Solo bisa berhasil, kenapa kok Surabaya nggak bisa? Nah, itu topiknya yang berbeda. Tapi kalau kita melihat dari, kalau saya disuruh milih salah satu, saya pilih ekonomi. Karena ekonomi itu prioritas. Kita harus segera menggerakkan roda ekonomi kita. Tanggal 20 ini saya memberikan seminar di Jakarta selama 1 minggu. Saya rencanakan 1 bulan yang lalu. Teman-teman bilang, jangan offline Pak. No, saya bilang saya harus offline. Saya nggak mau online seperti ini. Ya, saya offline. Ternyata sudah bisa offline. Padahal ini saya sudah 2 bulan, kira-kira 2 bulan yang lalu loh perencanaannya. Jadi tanggal 20 itu kita online. Hotelnya sudah siap offline. Tentu mengikuti pembatasan-pembatasan. Nah, ini kan semua domino effect. Begitu hotelnya terbuka, dia mendapatkan income, manusianya datang memberikan income, restorannya ada income, semua bergerak. Kalau kita terlalu mengunci lama, kota kita Surabaya terlalu lama, ya kan, itu ekonomi ini nggak bergerak. Gitu. Saya contoh, kenapa saya makan Times? Makan Times itu saya menggerakkan ekonomi, seniman-seniman kita itu harian dapatnya, nggak banyak. Pemain-pemain band, penyanyi semua dapat harian, dia nggak setiap hari nggak dapat uang, ya nggak makan, ya kan? Gajinya dapat bayarnya sedikit, saya datang ke sana, saya kasih tip untuk menunjang kehidupan mereka.
Nah, kalau semua orang berpikiran demikian, yang bergerak. Ya, ini yang pertanyaan ketiga ya. Jadi kalau appreciation inquiry itu kita lihat dari kekuatan kita. Apa yang kita bisa bagi, kita bisa sharingkan, kita kuatkan tempat itu sehingga dia bisa berkembang. Di sini akan mendapat cascading effect, efek domino, di mana setiap orang mengikuti. Ya kan? Saya di tengah jalan kemarin sengaja saya naik becak. Orang bilang jangan naik becak, itu COVID. Saya naik nggak apa-apa. Kenapa naik becak? Naik becak malah enak, nyantai. Ya kan? Membantu ekonomi bawah. Kalau paman becak nggak kita support, siapa yang naik dia? Sudah malam hari begitu. Ya kan? Nah, kalau setiap orang berpikir demikian, roda kita bergerak. Tapi kalau semua orang nggak karu-karuan, nggak mau ikuti protokol, nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan, saya semau gue, tetap gerombol-gerombol, ya susah. Akhirnya kita senjata makan tuan gitu, maksudnya di situ. Oke, kembali yang kedua ya. Jadi yang ketiga ini yang paling gampang ya mas jawabannya. Kalau ini pribadi saya loh ya, banyak orang buku-buku saya orangnya simple sih. Ujung-ujungnya duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Orang anak duit, orang usah urip. Jadi kalau kita mikir urip, duit, aku milih duitnya dulu dong. Kan begitu mbak ya. Jadi oke, yang kedua tadi mohon diulang sedikit aja mas. Yang kedua tadi. Ya, jadi biasanya kalau kita merencanakan sesuatu kadang-kadang kembali ke tahap awal, terus terhalang-halangi, terus kalau misalnya sudah berhasil, kita ada masalah baru lagi, terutama di bidang masalah krisis seperti itu. Malah banyak yang gulung tikar, itu kira-kira. Ya, oke. Jadi gini, saya sudah nangkap Pak Sandi. Saya sudah nangkap nomor 2. Jadi kalau kita metodenya pendekatannya ya, kalau dengan metode manajemen proyek, itu yang biasa kita lakukan manajemen proyek tradisional kan, yang step by step. Sehingga kita nunggu sampai gagal, kemudian berdiri kembali, gagal lagi, dan sebagainya. Dan seperti Mas Andi ketahui, yang sekarang kita gaungkan kan agile, di mana kita lebih gesit, lebih lincah, lebih adaptif. Ya kan? Nah, ini Anda perlu belajar ilmu agile yang sekarang lagi berkembang di Indonesia. Minggu depan tuh saya mengajar di salah satu kelas yang saya ajar di Jakarta itu adalah agile coaching tepatnya, karena semua perusahaan harus mengantisipasi perubahan, ya kan, mengantisipasi perubahan, dan perubahan itu sekarang dengan cepat. Kalau kita nggak bisa mengantisipasi perubahan secara cepat, kita akan terpuruk. Salah satu agile. Kedua, kita harus belajar appreciative inquiry, karena di appreciative inquiry, tadi prinsip yang pertama yang saya sempat sharing itu adalah kata-kata mewujudkan kenyataan. Jadi kalau kita kata-katanya positif, kita akan menarik vibrasi energi positif, sehingga pada waktu kita gagal ada yang angkat. Tapi pada waktu kita gagal diturunkan sama lingkungan lingkar satu kita nggak bisa tumbuh dan berkembang. Karena banyak ya tadi manusia judging itu, tak kandani ngotot, gitu, negatif misalkan, bukan malah didukung. Ayo kita bangkit kembali, ya, ayo ini, ayo itu. Karena semua bisnis, terutama bisnis itu nggak mungkin bisa langsung sukses. Dia pasti ada jatuh bangunnya. Dari proses jatuh bangunnya itu kita mengalami suatu perjalanan, kita mengalami suatu pelajaran, kita mengalami sesuatu yang belum kita alami. Dan itu kalau kita belajar lagi, memfokuskan pada kekuatan kita pasti dapat bangkit kembali. Nah, ini perlu, kalau kita sudah gagal sendiri, kita perlu di dunia COVID ini co-kreasi. Carilah partner, jangan terlalu serakah. Carilah partner yang lebih berhasil dari Anda. Carilah partner yang cocok, yang mungkin bisa bekerja sama. Ya kan, semua ini kan partnership sekarang. Konsep sekarang ini partnership. Kita harus berpartneran, tidak bisa sendiri. Kalau kita sendiri, ya akhirnya kita kehilangan waktu. Kalau kita open minded, maka teman-teman itu akan muncul, rekan-rekan itu akan muncul. Ya kan, kita diberi berkah, kita diberi rezeki. Tapi kalau kita menutup diri semua rezeki itu bakal hilang. Gitu. Karena itu dunia lama. Itu yang terjadi di dunia lama. Dunia baru nggak kayak gitu. Kemarin tuh saya di Solo, ada teman saya dari Semarang datang ke Solo, dia manajer dari perusahaan jas hujan lumayan besar. Untuk menguasai seluruh, dia bertanggung jawab akan seluruh Indonesia. Saya tanya, jas hujan itu tiap tahun salesnya naik atau turun? Rata-rata Pak. Kalau COVID masih sama. Karena orang hujan butuh jas hujan, ya kan, terutama di daerah-daerah. Nah, sekarang terus pendekatan bisnisnya gimana? Kita berubah dari retail ke perusahaan-perusahaan. Misalkan ke Kadin mau pesen jas hujan, disupply jas hujan sama dia pakai logonya. Kalau dulu minimum order 1.000, lah saya kisi 1.000, siapa sing tuku? Orang eneng. Sing tuku ya 100 orang, bisa 100, 1.000 wonten. Jadi dia sekarang ordernya turunkan 100, kreatif. 100 ada yang pesen. Dikasih logo segala macam, mantep kan, bisa marketing, free marketing.
Kalau orang yang kreatif itu free marketing keliling-keliling Solo pakai jaket ada logonya itu kan sudah marketing itu. Murah. Saya tanya satu berapa? Yang paling murah ya 70.000. Berarti 100 bondanya cuma 7 juta, sangat murah untuk marketing. Dia sudah kreatif. Ya kan? Untuk mengantisipasi ini cuma produk yang sederhana loh. Jas hujan tok loh ya. Jas hujan dia menembus langsung korporasi-korporasi karena jas hujan tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Karena semua naik motor kan, naik motor yang dibutuhkan jas hujan. Nah, ini contohnya di situ. Nah, kok bisa orang-orang ini berinisiasi demikian? Ya kan seperti saya cerita kemarin Cangkir Gendis, itu dulu tanah kosong. Kalau kita mau cerita saingannya banyak sekali, sudah ada Atria, ada ini, ada itu. Tapi kan mereka mempunyai kekuatan lahan yang strategis, ya kan, di depan Mangkunegaran yang gampang dicari, ya kan. Nah, di situ mereka mengembangkan konsep baru sederhana, low capital, good quality, ya kan, kopinya enak, tehnya enak, wah ruangannya sangat menarik, pelayanannya oke, semuanya oke. Jadi mereka sudah melangkah ke depan. Ini kita masih COVID loh ya, baru-baru ini COVID, tapi mereka sudah lebih sedekat, lebih melangkah lebih cepat gitu maksud saya itu. Jadi kira-kira di kedua ini jawaban saya sederhana, belajarlah appreciation inventory, belajarlah agile project management. Nah, ini kalau agile banyak ilmunya di Google bisa dicari. Nanti mungkin ada sesi-sesi lanjutan dari Kadin, kita mulai sharing ilmu-ilmu agile kan gitu ya. Oke, yang pertama Mas, tolong Mas. Jadi yang pertama tadi itu dia belajarnya A, tapi pekerjaannya A, tapi dia mengambil pelajaran untuk studi lanjut itu B. Jadi kalau sebelumnya dia kerja di teknik sipil, dia ngambilnya sistem informasi. Bagaimana untuk bisa mengkorelasi antara pekerjaan dengan apa yang dia pelajari. Ya, jadi gini. Kan di sini banyak coach, ada yang mungkin latar belakangnya hukum, tapi dia bekerjanya sebagai perbankan. Ya, mungkin ada semacam gap antara apa yang dia pelajari dengan pekerjaan itu, bagaimana cara mensinkronkannya. Oke, siap. Jadi ada 2 poin ya. Sebelum kita masuk sinkronisasi, saya usulkan kesuksesan seseorang ditentukan oleh passionnya, gairahnya dia. Gairah ditentukan oleh kekuatan. Jadi kekuatan dia apa? Kalau misalnya kekuatannya TI, janganlah membuat 2 jalur, TI dengan sesuatu yang berlawanan misalkan ya. Jadi saya fokusnya TI ya, TI terus menjadi. Nah masalahnya, saya tidak suka TI, saya suka marketing, tapi kerjaan yang ada TI misalkan. Atau saya orang TI dimasukkan marketing, atau sebaliknya, sehingga saya merasa terkotak-kotak. Tapi gajinya menggiurkan, bonusnya enak, saya kerja di BUMN misalkan, sehingga saya nyaman sekali gitu loh. Nah terus kemudian saya mendalami hal-hal yang baru. Misalkan dalam kategori yang ini, nggak apa-apa, kita cari kesamaannya. Karena segala sesuatu itu kalau kita cari kesamaannya pasti ketemu. Kalau kita lihat kelemahannya, dia tidak akan bertemu. Ya kan? Contohnya, apa kaitannya misalkan music dengan programming? Kita jadi programmer saya ngetop. Apa hubungannya program? Misalkan saya hobinya music, tapi saya ingin belajar programming. Atau misalkan salah satu contoh yang ekstrim ya. Programming itu mirip dengan music. Ada pembukaannya, ada tengahnya, ada endingnya. Ya kan? Cuma programming banyak pakai logic. Ya, tapi prosesnya ada beginning, main, ending. Lagu juga begitu. Kita kalau belajar lagu ada beginningnya, ada ending, tengahnya, ada endingnya. Nah, dari situ dia cari kesamaannya kan. Nah, semua bidang ilmu menurut saya bisa dicari kesamaannya. Cuma tergantung kita menyinkronkannya gimana. Nah, kalau kebetulan bidang yang dipelajari sama-sama otak kiri, lebih gampang. Kalau otak kiri dengan kanan, kalau kanan itu kan seni ya. Kalau kita belajar psikologi itu lebih bersifat kanan. Kalau kita belajar teknik sipil, ya kan semacam informatika itu lebih kiri. Tapi semua ini ilmu yang kita pelajari ini bisa kita terapkan dimanapun. Kenapa? Satu yang kita dapat di ilmu apapun. Satu, kita akan mempunyai akal sehat. Selama kita punya akal sehat, kita bisa melakukan apa saja. Tapi masalahnya banyak manusia ilmunya banyak, akal sehatnya nggak ada. Jadi dia nggak bisa maju, susah untuk menyinkronkan ini. Contoh klien saya tadi yang di Jogja itu. Saya waktu bertemu dengan mereka minggu lalu, saya terkejut. Saya tanya background Anda apa? Kami berdua dari BINUS. Kami berdua informatika. Saya istrinya programmer, saya dulu pegang server. Loh, hari ini kok jadi juragan gudeg ya? Dari karyawan informatika menjadi juragan gudeg. Nah, ya kan? Nah, itu contohnya saya cerita dengan mereka, loh, Pak. Ini kan mirip saja, Pak. Kita diberikan suatu tugas. Kita lihat inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Nah, gudeg ini paling penting input. Input ini paling penting.
Dalam arti kata, input ini bahan-bahannya ini harus fresh, ya kan? Filenya harus ini, bahannya harus ini bahannya ini harus fresh. Baru prosesnya. Proses ini mahal. Karena yang tahu resep ini hanya simbol. Nah, simbolnya orang ini resepnya hilang, kan begitu. Tapi kan dia tahu programnya kacau, ya outputnya rusak. Jadi metode yang dipelajari di informatika ini diterapkan langsung secara otodidak, tidak ada coach-nya. Setelah saya kupas ini mereka terkejut. Oh ya benar Pak, kita ini otodidak. Cuma ya Bapak Berita bilang itu. Nah program-program kita ini banyak yang error sekarang. Ini yang harus tulis ulang. Kenapa? Nah iya, perusahaan kita ini kan sudah 2-3 generasi. Jadi banyak karyawan yang error. Yang merasa ini, merasa itu, yang ini harus kita reprogramming. Jadi kita pakai bahasa-bahasa programming kan. Saya orang tanya, apa kaitannya dodolan gudeg karo programming? Ya bisa ada kaitannya. Ini butuh waktu, ada kelas-kelasnya, ya kan, ada butuh informasi, butuh knowledge. Jadi kalau bertemu dengan teman-teman yang sudah berpengalaman, baik di dunia ini, dunia bisnis, dunia ini, akan terdapat keselarasan tersebut. Kira-kira gitu Mas Andi. Iya. Mungkin yang bisa saya tambahkan dari Coach Amin, tadi kita bisa melihat ada gudeg, ada programming. Kita bisa membuat aplikasi yang berhubungan dengan aplikasi ojek GoFood dan lain sebagainya untuk makanan dan lain sebagainya. Itu kan juga bisa antara keselarasan dari kedua belah perbedaan yang bisa disamakan. Jadi begini Coach. Selanjutnya pertanyaannya adalah ini kebetulan jadwal kita kan sudah seharusnya jam 3 menit lagi selesai Coach. Apakah Pak Amin Leman masih ada waktu? Karena pertanyaannya di sini kurang lebih ada sekitar 15 lebih. Jadi mungkin saya akan pilihkan yang bagus-bagus. Kalau misalnya ada waktu, kira-kira berapa menit? Nanti biar kita ada momen waktu. Ya, 30 menit lagi Mas ya. 30 menit lagi. Ya, jadi maksimal kita sepakati harus selesai jam 4. Jam 3. Nah, soalnya saya ada Zoom lagi habis ini. Ya benar, saya juga jam di sini di Perth jamnya jam 3:30, jadi saya ngelihatnya jam 2:30, mohon maaf Coach. Jadi di sana masih 2:30 ya? Ya, monggo. Oke, 30 menit lagi. Siap. Waktu yang kita sepakati 20 menit karena 10 menit untuk penutupan. Siap. Jadi saya akan pilih pertanyaan yang menurut saya relevan dan agak menarik untuk dibahas ya Coach, karena pertanyaan sangat banyak. Siap. Sebentar. Ini. Izin bertanya, bagaimana perusahaan membangun kembali kepercayaan kepada masyarakat setelah banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja pada masa COVID-19 ini? Dan bagaimana bagaimana menghindari positive thinking bisa menjadi denial atau situasi yang membuat sulit introspeksi dengan jujur. Jadi kadang-kadang ada false positive thinking, Coach. Itu justru membohongi diri sendiri. Itu perbedaan antara denial dengan positive thinking yang konstruktif sama yang destruktif itu bagaimana? Ini pertanyaan menarik juga. Oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu yang ini. Oh ya, baik. Saya soalnya kembalikan ke Coach Amin. Ya, agak dalam yang ini. Jadi gini, kita harus melalui fase kan. Jadi fase pertama adalah fase acceptance. Jadi kalau kita yang di PHK itu beyond our control. Ya, jadi di luar kendali kita. Ya, kita namanya kita di PHK. Kalau kita yang mem-PHK, itu juga kita tidak bukan kontrol kita karena situasi ekonomi tidak kondusif, income-nya tidak ada, mau makan apa, mau dari mana gitu loh ya. Mungkin hutangnya sudah sampai plafon atau gimana, biasanya kan perusahaan kan begitu. Jadi kita harus punya suatu state itu posisi di mana di state itu kita mengatakan bahwa kita accept keadaan ini. Selama kita belum accept, kita akan menjadi false positive tadi. Jadi seolah-olah kita jadi denial terus. Denial, sangat denial. Kita sudah nggak bisa denial bahwa dunia ini sudah berubah. Kalau kita tetap ngotot ingin kembali dunia yang dulu sudah tidak ada. Akhirnya kita kecewa. Dan kalau kita pura-pura untuk menghilangi rasa itu nggak mungkin bisa sukses. Bahwa dunia yang baru kita harus lebih bergerak cepat, kita harus kreatif, bila perlu kita merubah profesi. Ya kan? Jadi kita yang dulu yang the old normal dengan segala kenyamanannya mungkin sudah tidak ada lagi. Kita harus mungkin mengurangi budget, mengurangi sini, mengurangi situ, memikirkan ide-ide baru dengan ko-kreasi itu. Kita harus lebih aktif dan segala macam sehingga kita bisa bergerak. Tapi kalau kita nunggu, posisinya nunggu terus ya nggak mungkin. Berkah itu nggak mungkin datang.
kita tidak bisa menunggu bola. COVID ini menginginkan kita menjemput bola. Harus menjemput bola. Nah, untuk menjemput bola kita harus accept dong. Oh iya ya, saya harus menjemput bola. Kalau dulu mana bolanya nggak ditendang-tendang ke saya tunggu-tunggu nggak ada. Aduh, payah nih. Orang-orang ini pada nendang-nendang sendiri, saya nggak dikasih bola. Loh, kamu harus nyari bola nih. Kita sekarang dituntut untuk nyari bola. Nah, kalau kita sudah dikeluarkan dari klub sepak bola itu karena tidak ada yang nonton, kita nggak bisa komplain. Oh, saya di PHK karena tidak ada yang nonton, terus siapa yang mau membayar? Nggak ada. Jadi kita harus apa? Bisa menerima dengan logika, dengan akal sehat, menerima keadaan ini. Jadi acceptance itu harus number one. Number two, setelah acceptance apa? Kita harus bersyukur. Orang bertanya sama saya, lu kok bisa bersyukur saya di PHK kok? Anda masih hidup nggak? Hidup. Masih bernafas nggak? Bernafas. Kena COVID nggak? Enggak, ya bersyukur. Orang sekarang yang punya pekerjaan, banyak uang, banyak itu, kena COVID. Dibandingkan Anda, mana yang lebih baik? Saya milih Anda. Saya masih bisa berusaha cari sini sana. Yang udah kena COVID, pakai ventilator itu udah cuma menunggu waktu saja. Ya kan? Jadi semua ini kan relatif. Relatif gitu. Jadi semua ini relatif. Kuncinya itu acceptance and gratitude. Setelah kita bisa accept, kita bisa mempunyai rasa syukur. Tulus loh rasa syukurnya ya. Oh iya, saya masih hidup, keluarga saya masih ada, ya, anak saya masih ada, istri saya tidak meninggalkan saya atau suami saya tidak meninggalkan saya, apapun masih ada. Kita ini masih utuh. Itu masih banyak jalan, ya kan? Banyak jalan. Tapi kalau kita merasa menjadi victim, korban, aku ini korban. Di PHK, di negatif thinking terus. Ya jadi akhirnya turun. Nggak mungkin kita bisa, akhirnya kita mempunyai energi negatif. Vibrasi kita negatif. Kita mau cari kerjaan lain. Begitu di interview ditanya, kenapa pekerjaan Anda terakhir apa? Saya di PHK, Pak. Energi negatif. Yang interview kan males. Waduh, ini daripada saya ini ya saya cari yang positif dulu. Makanya sekarang kita ini harus mempunyai energi yang sangat positif. Apapun yang kita lakukan kita harus positif. Nah ini harus acceptance, gratitude, dan yang terakhir mempunyai passion atau kasih. Oke. Kira-kira itu jawaban saya, Pak. Ya, terima kasih, Coach. Yang tadi, Coach, false positive thinking. Jadi yang kadang-kadang denial terhadap realita. Ya. Ya, denial dari realita tuh kita sendiri harus mempunyai self-awareness. Ya. Biasanya, kita tuh kalau denial dengan realita itu kita punya self-limiting belief, dari teori psikologi ya. Self-limiting belief, jadi kepercayaan yang menghambat diri kita sendiri. Makanya kita jadi begitu. Nah, ini harus kita kupas. Self-limiting belief Anda apa? Sehingga dia nggak punya false positive tadi. Orang-orang yang punya false positive itu banyak self-limiting belief-nya. Banyak akar yang harus kita, akar pahit ya salah satunya harus kita gali ya. Sehingga akar pahitnya itu diketahui dulu, di self-aware, sudah diakui, baru dia bisa keluar dari lingkaran itu. Kalau enggak, dia pasti terkunci di dalam lingkaran negatifnya itu. Ya. Lalu ini, Coach, ada pertanyaan lagi yang menarik. Bagaimana caranya mengukur dan menilai produktivitas karyawan dengan perusahaan yang saat ini work from home? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, kriterianya sekarang work from home ini produktivitasnya hanya 2 KPI-nya ya, Key Performance Indicator. Ini kita pakai Agile, karena Agile sudah ahead of our time. Di Agile kita utamanya, banyak KPI-nya, tapi utamanya hanya 2. 1, customer satisfaction. Kita bekerja di rumah, apapun itu endingnya ada produknya, baik itu service maupun produk, endingnya ke customer. Kalau customer-nya happy, itu adalah satu kriteria kan. Nah, kedua adalah team happiness. Team happiness. Secara tim, happy nggak? Saya kasih contoh. Saya punya teman di Jakarta, kerja di bidang IT. Saya tanya sama dia, sekarang dengan work from home, Anda lebih happy nggak? Aduh Pak, gila Pak, bos saya. Tiap malam maunya Zoom aja. Jam berapa Zoom-nya? Jam 10, jam 9. Ya kan? Terus dengan bangganya beliau mengatakan, nih lu lihat nih, sebelum COVID, meeting kita seminggu cuma 5. Sekarang kita 20. Padahal karyawannya tuh merasa non-productive at all. Hanya mengedifikasi, glorifikasi si bosnya itu. Tapi kan nggak ada yang berani memberikan feedback. Akhirnya mereka merasa, waduh, jangan sistem suasana COVID ini jangan macam-macam. Kita komplain, kita memberikan feedback yang salah, bosnya lagi nggak enak hati, kita di PHK. Kembali lagi ke PHK, kembali lagi ke ketakutan. Jadi dunia bisnis di Indonesia maupun di Amerika, di dunia manapun, itu sekarang penuh ketakutan. Nah, masalahnya bos-bos ini tidak sadar bahwa
Dirinya adalah pembawa ketakutan. Ketakutan adalah musuh dari produktivitas. Ketakutan musuh terbesar dari kreativitas. Tidak mungkin orang itu bisa kreatif kalau dia dalam state of fear. Sekarang ini kan mengalami state FUD, fear, uncertainty, doubt. Ketakutan, ketidakpastian, keraguan. Semua. Jadi kalau kita tidak hati-hati memanajemeni fat factor ini, kita jadi apa? Parno. Orang parno bagaimana bisa produktif? Tidak mungkin dia bisa produktif. Satu. Kedua, mereka di rumah, WFH, itu kita harus ketahui, energinya sangat berbeda. Yang punya anak-anak kecil, dia selalu dikelilingi oleh anak kecil. Anak kecil tidak tahu waktu. No time, no space, nobody. Ya kan? Jadi dia selalu akan di situ. Nah, ini harus mempunyai training di mana memanajemeni produktivitas di rumah itu kan. Yang ketiga, sebenarnya ketiga nomor satu. Semua orang mengalami yang disebut Zoom fatigue. Kelelahan Zoom. Karena Zoom dengan face to face berbeda kan. Kalau topiknya tidak menarik, apa kita nggak capek dengerin? Dengerin. Oke, next ada Zoom lagi. Nah, terus karena kita Zoom, wah kita banyak aktivitas nih, enak nih, bisa nyemil, ya kan? Bisa ngerokok, bisa apa? Nggak konsen. Nah, WFH ini produktivitasnya low kalau kita nggak hati-hati. Cuman kalau kita mendekati perusahaan, kamu harus memberikan training loh ya, harus memberikan training yang ini. Nah, dilihat lagi kriterianya apa? Oh tuh ini nggak bisa ini, cuma ini yang saya mau yang lama itu bagus. Kita fokusnya pada output. Loh enggak Pak, kita harus fokusnya pada relationship. Loh maksudnya apa? Loh kalau dia relationship di rumah nggak nyaman apa bisa produktif? Iya kan? Soalnya kalau dia sampai malam-malam ditanya sama istrinya misalnya ini cowok, kok malam-malam masih zoom-zooman? Ini anak-anak nih mau main nggak diajakin atau apa. Jadi menjadi kekacauan. Di mana perusahaan itu tidak mau tahu. Ini loh maksud saya tadi yang McKinsey bilang itu. Sebelum kita return to new normal, kita harus berhati-hati. Kita harus punya melangkah step 5 step tadi. Nggak boleh langsung. Kalau enggak, akhirnya kita terpuruk. Work from home malah nggak produktif. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Coach. Ya. Pertanyaan selanjutnya yang menarik untuk dibahas, dengan strategi co-creation, ya. Kita diminta untuk bisa merangkul konsumen untuk partisipatif dalam proses produksi bisnis. Bagaimana strategi ini bisa adaptif pada masa pandemi dan era new normal, mengingat perekonomian sangat terdampak dan daya beli masyarakat menurun drastis. Terima kasih. Ya, daya beli masyarakat menurun drastis, tapi kalau kita lihat demografi, kita lihat Surabaya aja lah, kalau kita pilih-pilih ya, atas, menengah, bawah. Yang dampak yang terdesak, yang paling banyak ini kan bawah, baru menengah, baru atas. Kalau, mohon maaf, kalau atas sama sekali nggak kena. Atas mengandalkan tabungan. Oke. Nah, atas itu dulu konsumsinya apa? Konsumsinya luar negeri, cruising segala macam, ya kan? Konsumsinya kebanyakan itu kan. Sekarang nggak bisa cruising, sekarang nggak bisa ke luar negeri, sekarang nggak bisa ke Singapura, periksa dokter, sekarang nggak bisa ke Malaysia, semuanya di dalam kota, semuanya di Surabaya. Ini kita ngomong konteks dalam Surabaya ya. Jadi kalau dari segi kreativitas, mereka tetap harus makan, ya kan? Nah, sekarang ini orang yang jualan rujak misalkan, 25.000, packagingnya menarik, online, menyebar cepat dari teman-teman, sangat bersih, booming. Melayani siapa? Atas tetap harus makan. Atas kan punya pembantu, atas punya karyawan, ya kan? Jangan kan? Oke, kita ngomong yang menengah. Teman saya, dia punya band, musisi-musisi ini diopeni sama dia. Musisi perlu makan, musisi perlu ini. Selama COVID dia tanggung semua. Dia tanggung. Kenapa? Kalau nggak siapa yang mau nanggung? Ya kan? Nah, dia yang menanggung, dia mengayomi. Nah, kalau kita pakai memfokuskan pada yang menengah ini, menengah masih ada tapi lebih terbatas, tapi juga masih ada daya beli kekuatan ya, yang berkaitan dengan kesehatan. Sekarang ini kesehatan. Ya kan sekarang tiba-tiba ada kalung ajaib, misalkan kalung eukaliptus, kalung ajaib. Nah, misalkan kalung ajaib itu sebelum kalung ajaib sebetulnya sudah ada minyak ajaib, minyak kutus-kutus, minyak ajaib. Jadi bukan fenomena baru, terserah pemakainya. Kalau mama saya pengguna kutus-kutus setiap hari, jadi untuk beliau sangat bermanfaat, untuk lansia bermanfaat sekali. Nah, jadi peluang-peluang itu masih banyak sebetulnya, ya kan? Kalau kita melihat, kayaknya tidak ada, tetap ada. Kita sekarang ngomong masyarakat bawah lah. Masyarakat bawah tetap ngafe. Kemarin saya jalan kaki dari sini, dari Kota Tengah melalui Keputaran,
melalui Suryo Sumarjo, melalui Dinoyo, kehidupan masyarakat makan itu, waduh. Kalau kita ke Joko Dolok itu ada nasi goreng dekat patungnya, coba ngincang ke situ. Wah, siang hari full nggak karu-karuan. Di situ itu di silang-silangnya ada nggak kelihatan, bureng. Udah bureng. Ya kan? Nah, itu kan kenapa? Mereka tetap hidup loh ya. Kita lihat orang-orang yang jualan di pinggir-pinggir jalan masih tetap hidup. Kalau di mall mati, banyak yang mati karena rentalnya mahal. Orang yang dimasuk TP1 sepi, tapi rentalnya sangat mahal, begitu nggak ada customer, mampus. Yang lain termakan kontrak, nggak bisa, yang besar-besar ya, udah tengah-tengah nggak bisa, dia nggak bisa lepas dari kontrak. Terutama terpaksa sekali, kalau memang dia bangkrut, ya bangkrut total. Nah, di peluang COVID ini, ucapan saya adalah, menurut saya masih banyak peluang. Masih banyak peluang. Saya lihat di Solo, kalau saya lihat Solo sebagai perbandingan ya, karena saya sering ke sana, saya lihat Solo sebagai perbandingan menghadapi COVID ini, baik dari segi pemerintahan maupun masyarakat, cepat mereka berlalunya. Padahal Solo itu kena pertama kali. Pertama kali yang kena Solo, Surabaya belum ada apa-apanya di waktu bulan Maret. Maret itu saya masih di Semarang. Semarang tanggal sampai pertengahan Maret itu saya masih di Semarang, Solo udah kena, tapi Solo recovery-nya cepat. 2 hari yang lalu saya di Solo, super normal semua. Super normal. Masyarakat bergerak semua, roda ekonomi bergerak. Ya kembali ke pertanyaan tadi, kalau roda ekonomi kita gerakkan, COVID ini pasti menurun. Kita nggak perlu terlalu ngatur-ngatur menurut saya ya. Kalau kita terlalu ngatur-ngatur gini, waktu tambah energi kita terbuang banyak, kita terlalu fokus kesehatan, ekonominya ketinggalan. Manusia tidak punya ekonomi, tidak punya duit, mau makan bagaimana? Kita harus memikirkan masyarakat. Jadi menurut saya itu loh ya, saya orang awam. Saya bukan orang politik, saya adalah pengajar, pengamat, yang saya lihat langsung observation. Jadi dengan mata kepala sendiri saya lihat, oh ternyata kehidupan ini kayak gini ya. Jadi kalau kita harus mikirkan itu kan, kira-kira begitu Mas. Ya, terima kasih Coach. Ini karena sudah jam segini, pertanyaan terakhir, 2 terakhir, tapi saya terakhir nanti ingin bertanya ke teman-teman peserta di luar konteks, tapi agak menarik untuk dibahas ke depannya. Siap. Ini pertanyaan kedua terakhir ya Coach ya. Ya, bagaimana saran yang tips and trick apabila kita berada di lingkungan yang di sekeliling orang-orang yang negatif, sedangkan keadaan memaksa kita untuk berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Contoh seperti pegawai dalam lingkungan kerja yang tidak kondusif. Terima kasih. Ini hampir sama dengan ada pertanyaan satu lagi, bagaimana cara mendorong membuat karyawan kita selalu berpikir positif dan selalu happy sehingga bisa meningkatkan omset perusahaan. Ya, silakan Coach. Ya, jadi saya mulai dengan kata-kata happiness is a state of mind. Jadi kebahagiaan itu adalah mental ya, state of mind kita. Jadi state of mind itu ada di dalam kita yang kita punyai. Ya, jadi kalau kitanya sendiri sudah happy adalah langkah yang paling bagus. Dan kita happy pun sangat mudah untuk menjadi unhappy. Sangat mudah sekali. Nah ini kita harus hati-hati. Makanya kita harus membuat tameng perlindungan. Tameng perlindungan. Saya punya kelas yang disebut Mental Energizer yang tanggal 20 Juli nanti kita lakukan online. Saya mempunyai kelas yang saya membentuk 7 tameng perlindungan. 7 tameng perlindungan mental, di mana kita dalam lingkungan negatif ini kita punya 7 lapisan. Jadi begitu negatif masuk, kita tameng pertama adalah mental attitude kita gimana. Kalau mental attitude kita udah oke, nah dia nggak bisa nembus. Begitu dia masuk ke mental, berhasil menembus tameng kita yang pertama, kita masuk lingkungan yang kedua. Mental goal kita apa? Kalau mental goal kita jelas, dia nggak mungkin bisa masuk. Oke, dia bisa masuk lagi. Kita ada yang nomor 3 lagi, ya kan? Mental hydration. Kita ada lagi mental exercise, mental diet dan sebagainya. Nah, mental performance yang tadi saya katakan, energi mental ini sangat penting untuk menghadapi dunia yang negatif. Kitanya sendiri harus strong. Masalahnya, kalau misalkan kita bekerja dengan lingkungan yang semuanya negatif, kalau yang membuat kita strong itu siapa? Kita sendiri. Dan kita harus mulai mencari kawan dengan co-kreasi lagi yang mempunyai pola pikir yang strong juga. Jangan kumpul sama yang negatif, karena orang yang negatif itu endingnya negatif terus, dia nggak mungkin bisa positif. Semuanya dinegatifkan. Ya kan? Semuanya dinegatifkan. Tidak mungkin dia bisa positif. Jadi kita sendiri yang harus berjuang, kita harus mempunyai rencana, tindak lanjut, ya setelah sesi ini mencari. Di perusahaan kita tuh pasti ada pendekar-pendekar yang masih mempunyai jiwa besar yang bersifat positif. Jadi semua ini siapa yang bisa merubah dunia kita? Hanya kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Kalau kita harap orang lain itu berubah, orang lain nggak mungkin berubah. Nah, dunia COVID ini sangat menginginkan semua orang
untuk berubah. Saya ingatkan, setiap orang harus berubah. Nah, kalau yang tidak mau berubah, dia pasti akan tertinggal. Lambat laun dia pasti tertinggal. Jadi kalau kita sendiri merasa kita ini sudah positive thinking, kita sudah mempunyai satu kelebihan, one step ahead. Dimana kalau kita ikut sesi-sesi seperti sesi hari ini, kita akan mendapat apa? Vitamin-vitamin positif, vaksin-vaksin yang positif. Kita harus menghindari. Makanya sangat hati-hatilah dengan WA itu, berita mati dokter ini, dokter itu, hapus. Jangan, saya sudah katakan di grup-grup saya kalau ada terima kasih saya delete semua. Semua negatif news buat apa? Kenapa kita nggak buat positif news? Kita harus buat positif news. Ya kan? Dunia itu kita ciptakan sendiri. By the way, kalau Anda ke Angkasa Pura II ya, Angkasa Pura II itu yang menguasai Cengkareng dan sebagainya. Anda ke websitenya, dia ada happy news, hebat, good news. Jadi isinya tuh good news semua. Jadi orang yang masuk di situ saya terkejut. Wah, ini website terhebat di Indonesia yang saya lihat. Ada good news. Jadi di situ good news semua. Kita yang calon penumpang baca good news dia kan enak. Dulu 3 hari, sekarang 14 hari. Dulu harus ini, sekarang ini. Bukan yang negatif. Kalau kita isi yang negatif-negatif, buat apa? Tidak bisa produktif gitu loh. Intinya kira-kira gitu, Mas Andi. Ya, terima kasih Coach. Ini waktu sudah mendekati akhir. Mas Agit minta tolong pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dicatat. Nanti akan kita bagikan. Nanti mungkin Coach Amin Lehman bisa menjawab secara tertulis. Ya. Dan absensi untuk sertifikat sudah banyak yang nanya nih. Ini kayaknya orang-orang ngejar sertifikat ada tandanya Coach Amin Lehman soalnya. Jadi minta tolong dibagikan sekarang, Git. Terima kasih. Dan saya ingin menanyakan ke teman-teman sekalian. Ini di luar tema kita, tapi saya kira saya perlu menanyakan ini karena ada relevansinya. Lucu-lucuan aja. Kira-kira yang benar, nanti Coach Amin silakan jawab apakah sesuai apa enggak. Kira-kira usia dari Pak Amin Lehman ini berapa? Karena mayoritas orang yang saya tanya tidak ada 100% yang benar, selalu salah semua. Yang benar nanti kira-kira bisa. Silakan teman-teman. Ini ada yang jawab 55 tahun Coach. Salah ya Coach ya. Terima kasih. Harus tepat, harus benar. Ada yang jawab 65, ada yang jawab terima kasih. 68, waduh. Ini ngawur nih, 67, 70 malah. Rata-rata 55, 57, 18 malah Coach. 58, 55, 52. Berapa Coach yang benar Coach? Ada. Ya diamini saja. Jadi saya itu ada yang tua. Jadi nggak mungkin, jadi nggak tua-tua ya, terus saja ya. Saya umur 58. Wah. Tahun 58. kelahiran. Jadi tahun kelahiran sama dengan Pak Jokowi dan Presiden Obama. Wah, mantap. Ini ada yang benar nih 58 soalnya begitu Coach Amin jawab langsung ditulis 58. Jadi itu link sertifikat tolong dianu lagi. Udah teman-teman, gak usah dijawab ya, soalnya sudah ini. Kenapa saya angkat masalah usia ini? Karena saya melihat bahwa masih ada glass ceiling antara yang tua dengan yang muda selama ini. Tapi saya belajar banyak dari Coach Amin ketika saya mengikuti seminarnya, beliau lebih energik dibandingkan yang masih muda. Ketika saya mengikuti seminar secara offline, secara langsung dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, energi kita habis di jam 2, jam 3 lah. Itu energi kami. Coach Amin masih tetap bisa mengelola energinya. Nah, technically, jadi jika teman-teman ada yang ingin tertarik belajar secara teknis, lebih detail lagi, itu lebih enak tatap muka. Memang ada beberapa bagian yang bisa secara Zoom, ada beberapa yang tidak. Hopefully, insya Allah ke depan COVID-19 sudah bisa berakhir, new normal, protokol sudah diterapkan, kita bisa tatap muka langsung, pelatihan-pelatihan Kadin Surabaya dengan Pak Amin sebagai Dewan Pembina, kita akan bikin kelas-kelas khusus, yang khususnya bagi anggota Kadin akan dapat special prize. Yang ini kan gratis, tapi yang ke depan yang benar-benar waktu dulu kita mendatangkan siapa Coach yang dari US? Kyle. Beliau adalah seorang agilis. Kunci utama saat ini bagaimana kita bisa menjadi agile. Modal utama kita adalah bukan lagi modal kerja, bukan lagi ini ada yang unmute nih kayaknya. Sebentar. Oke, sorry tuh, aku mute sebentar, ada suara dari luar. Bagaimana kita bisa lebih agile, kita memanfaatkan potensi diri kita untuk bisa
beradaptasi di COVID-19. Jadi saya kira topik agile, apalagi Coach Amin Lehman sebagai certified agilist, sebagai master agilist, bisa mengajarkan tips and trick, teknik-teknik bagaimana seorang agilist bisa survive. Dan terakhir Coach, kalau boleh, bukunya Kyle itu apakah ada versi PDF atau versi yang bisa dibeli nggak Coach? Karena terakhir saya beli, itu tidak sampai dari Amazon. Jadi mungkin bisa Coach Amin Lehman bawakan materi dari Kyle itu juga oke. Sangat simple, bisa diterapkan di kehidupan dari profesional sampai ke anak-anak. Itu buku agile paling bagus tentang princess apa itu ya? Scrum Princess. The Scrum Princess. Jadi teknik agile salah satunya adalah Scrum, lalu ada macam-macam, itu bisa dipelajari. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya kurang lebihnya mohon maaf sebagai moderator jika ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa disampaikan. Nanti pertanyaan-pertanyaan tolong Agit dicatat. Nanti mungkin Pak Amin akan menjawab secara tertulis dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan yang luar biasa dari narasumber kita siang hari ini. Terima kasih Bapak Amin Lehman. Luar biasa pemaparannya dan webinar ini sungguh sangat bermanfaat untuk teman-teman di sini. Dan juga untuk rekan-rekan Bapak Ibu dan juga teman-teman dari Kadin Kota Surabaya. Kami untuk hasil foto dari sebelum kita masuk sesi foto, mohon untuk follow Instagram dari @kadinsub.sub dan juga @kabarbisniscom. Di sana nanti kita akan share foto-foto dari teman-teman acara webinar hari ini, serta pengumuman pemenang dari yang berhasil mendapatkan 3 buku yang menarik dari Bapak Amin Lehman akan di-email oleh panitia. Dan juga jangan meninggalkan dulu karena daftar hadir, isi materi, dan juga e-sertifikat akan kita share di akhir acara melalui link yang akan di-share oleh panitia. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu juga sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, alhamdulillah acara berlangsung dengan sangat bagus dan sukses. Semoga acara ini juga membawa manfaat untuk kita bersama. Sebelumnya kita akan foto bersama nanti ya untuk menyalakan kamera masing-masing dari teman-teman peserta. Mas Agit sudah siap ya untuk foto? Ya, silakan dinyalakan kameranya masing-masing. Oke. Ya, dikode ya. Ini kan ada 13 halaman, kita foto satu persatu ya, di halaman 1 dulu ya. 1, 2, 3. Foto. Oke. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, 3. Halaman kelima, 1, 2, 3. Ini siapa ini? Halaman ke-6, 1, 2, 3. Halaman ke-7, 1, 2, 3. Halaman ke-8, 1, 2, 3. Oh, banyak juga ya. Ke-10, 2 lagi. Terakhir. Ya, sudah. Ya, Sudah. oh ya, Sudah ya, Mas Agit? kebetulan mohon maaf saya harus nyapa ini. Ada Ketua HIPMI sama Bendahara HIPMI. Tadi saya lihat satu persatu ada Mas Lutfi, terus Mas Beni. Terima kasih sudah hadir. Pak Amin, perkenalkan ini Mas Muhammad Lutfi, Ketua HIPMI Surabaya. Mungkin nanti ke depan kita bisa bikin seminar bareng sama HIPMI Surabaya. Siap. Terus Mas Beni sebagai bendahara dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih.
Nanti teman-teman untuk sertifikat bisa di ini ya, diisi karena sudah dibagikan ya linknya, Mas Agit. Sudah. Ini saya share Oke. screen. Ya, Sudah ya, Mas dikembalikan Mbak MC, terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan hadirin Bapak Ibu telah mengikuti acara webinar yang diadakan oleh Kadin Kota Surabaya bersama Harian Kabar Bisnis. Terima kasih dan jangan sampai lupa ketinggalan untuk mengikuti webinar-webinar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mbak Yumi, Pak Amin. Terima kasih, Mas. Terima Terima kasih, kasih Pak semuanya. Amin. Ayo, sampai ketemu di Solo. Dadah. Sampai ketemu, Pak.